Sebuah teriakan lantang memanggil nama Mumayong menggema hebat di bawah langit malam yang pekat. Seorang anak terlantar yang tak berdaya awalnya mengira bahwa panggilan itu datang langsung dari surga. Namun, itu adalah perintah dari Patriark klan Cheon, Cheon Wichang, yang menyuruhnya untuk melindungi sang tuan Melinda Sulung sebagai tujuan hidupnya. Di hadapan sang Patriark dan para pengawal, anak yang kelak dipanggil Mumayong itu bersujud penuh kepatuhan. Sejak hari itu, anak yatim piatu tersebut memegang teguh tugas hidupnya tanpa sedikit pun keraguan. Sementara sosok yang harus ia lindungi tidak lain adalah tuan muda sulung klan Cheon, Cheon Muryang. Saat itu, Mumayong sama sekali tidak pernah menyangka jalan takdir kelam yang akan ijalani di masa depan. Ia tidak tahu bahwa tuan muda yang tampak penakut dan gemetar itu kelak akan menjadi sosok yang sangat mengerikan. 15 tahun pun berlalu sejak peristiwa di masa kecil mereka tersebut. Cheon Muryang tumbuh menjadi sosok manusia tidak berguna yang membawa bencana dan kehancuran bagi klan Cheon. Segalanya kian memburuk saat Patriark Cheon Wichang mendadak wafat dan meninggalkan klan tanpa pemimpin yang kuat. Padahal sejak awal, Mumayong telah bersumpah untuk menaati setiap perintah sang Patriark sampai akhir hayatnya. Sayangnya, kelakuan buruk dan ketidakbecusan Cheon Muryang justru semakin tak terkendali seiring berjalannya waktu. Kejayaan klan Cheon yang dulunya dihormati sebagai salah satu dari 10 klan besar pun hancur seketika dalam sekejap mata. Satu persatu pengikut dan anggota klan mulai pergi meninggalkan klan Cheon yang sudah diambang kebinasaan. Kendati demikian, Mumayong tetap bertahan di samping Cheon Muryang dan mengayunkan pedangnya demi bertarung melawan musuh. Ia terus mencurahkan seluruh hidupnya untuk bertindak sebagai pengawal setia yang membentengi sang tuan muda. Meskipun Cheon Muryang sendiri selalu menunjukkan raut wajah yang penuh dengan ketakutan dan kepanikan. Akan tetapi, kesetiaan tanpa batas yang diberikan oleh Mumayong justru dibalas dengan sebuah pengkhianatan yang kejam. Di tengah gempuran pertempuran, sebuah pedang mendadak menusuk tubuh Mumayong dengan sangat dalam dari arah belakang. Mumayong terperanjat saat menyadari bahwa orang yang memegang hilt pedang itu tidak lain adalah Cheon Muryang sendiri. Rasa syok luar biasa melingkupi benak Mumayong karena kesetiaan seumur hidupnya hanya dibalas dengan tusukan pedang yang mematikan. Dengan tangan yang gemetar dan wajah penakut, Cheon Muryang justru menusuk pengawalnya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Mumayong berteriak kesakitan lalu tersungkur jatuh ke tanah sembari menahan pendarahan hebat di dadanya. Sambil terbatuk darah, Mumayong menyadari kebenaran pahit bahwa sifat dasar seseorang yang busuk memang tidak akan pernah bisa diubah. Sembari membiarkan pengawalnya sekarat, Cheon Muryang melangkah maju mendekati kelompok musuh berpakaian jubah merah. Pasukan musuh yang telah membantai anggota klan berdiri mengelilingi area aula pertempuran yang berdarah-darah. Cheon Muryang bahkan tanpa malu mengangkat kedua tangannya demi memohon ampun dan menawarkan kepala pengawalnya kepada musuh. Namun para prajurit bertopeng jubah merah itu tetap melangkah maju tanpa memedulikan permohonan hina sang tuan muda. Mumayong yang terkulai di tanah terus memuntahkan darah segar akibat luka tusukan fatal di dadanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Mumayong menatap Cheon Muryang dengan pandangan yang syarat akan amarah dan penyesalan. Sosok pimpinan musuh yang mengerikan mulai menampakkan diri dari balik kegelapan hujan. Ia meremehkan tindakan bodoh Cheon Muryang yang mengira bahwa bekerja sama dengan Demonic Cult akan sanggup membangkitkan kembali klannya. Suara gemuruh petir menyambar di atas langit kediaman klan Cheon yang kini berada di ujung tanduk. Mumayong menegaskan dalam hatinya bahwa Cheon Muryang telah mengambil keputusan yang sangat salah. Kilatan petir yang dahsyat menyinari pertempuran berdarah di tengah malam yang kelam itu. Para petinggi kelompok musuh melangkah maju sambil memegang payung hitam di tengah guyuran hujan lebat. Salah satu dari mereka memiliki wajah mengerikan yang menuhi dengan jahitan benang di sekeliling mulutnya. Sementara sosok lainnya mengenakan topeng bertanduk sembari membawa potongan kepala manusia yang mengenaskan. Melihat wujud asli para monster tersebut, Cheon Muryang berteriak histeris dalam ketakutan yang luar biasa. Seorang pria berotot besar langsung mengangkat senjata raksasanya tinggi-tinggi ke udara. Sambil berteriak histeris, Cheon Muryang mencoba berlari kabur sebelum akhirnya tebasan besar itu menghantamnya. Seketika itu juga, tebasan mematikan dari musuh langsung memancurkan tubuh Cheon Muryang tanpa ampun. Mumayong hanya bisa tertunduk lesu meratapi keputusannya yang dulu bersedia melayani tuan muda tak berguna itu. Dalam kondisi sekarat, Mumayong bertanya-tanya apakah Patriark Cheon Wichang menyaksikan kehancuran tragis ini dari alam sana. Saat tebasan musuh kembali menghantamnya, Mumayong makin yakin bahwa Cheon Muryang memang sama sekali tidak layak untuk dilindungi. Kenangan masa kecil saat ia menerima tugas tersebut terbayang kembali diiringi rasa penyesalan mendalam, karena tidak pernah meninggalkan sosok sampah itu. Pedang pusaka yang terlepas dari genggamannya pun terjatuh dan berdenting keras di atas lantai yang basah.
Mumayong berlutut bersimbah darah di samping tubuh Cheon Muryang yang sudah tak bernyawa di tengah guyuran hujan. Sambil menatap langit yang kelam, ia hanya bisa meratapi nasibnya yang berakhir dengan sangat tragis. Ketika pasukan bertopeng merah mengepungnya rapat-rapat, Mumayong sadar tidak ada lagi orang yang bisa ia salahkan atas kemalangan ini. Pandangan matanya mulai kabur, hanya menyisakan penyesalan mendalam di detik-detik terakhir hidupnya. Ia teringat kembali bahwa sejak lahir dirinya memang sosok yang sama sekali tidak memiliki nama. Baru setelah diangkat oleh Patriark klan Cheon, ia dipanggil dengan sebutan Mumayong, sebuah sebutan sederhana yang sejatinya memiliki arti tanpa nama. Bangunan megah klan Cheong yang kini tersisa kenangan menjadi saksi bisu dari takdir kelam sang pengawal. Sambil menatap ke arah langit yang bergemuruh, Mumayong memanjatkan satu doa terakhir sebelum ajalnya tiba. Ia berharap jika diberikan kesempatan terlahir kembali, ia ingin memiliki sebuah nama asli. Seketika itu juga, puluhan pedang musuh merajam dan menusuk tubuh Mumayong secara bersamaan hingga merenggut nyawanya. Darahnya mengalir bersama air hujan, menandai akhir hidup tragis dari sosok yang tidak memiliki nama tersebut. Di dalam kegelapan yang pekat, kesadaran Mumayong hanya merasakan sensasi dingin yang begitu menusuk. Ia merasa bahwa kematian rupanya adalah sebuah proses yang sangat dingin dan sunyi. Namun perlahan-lahan, bayangan cahaya mulai menembus kegelapan hingga matanya terbuka kembali. Mumayong merasakan sentuhan hangat dari sebuah kain yang sedang membasuh kakinya dengan lembut. Ia menghela napas dan perlahan menyadari bahwa dirinya masih mampu merasakan sensasi fisik. Saat membuka mata secara penuh, ia melihat seorang pelayan wanita sedang duduk di bawah sambil membasuh kakinya. Mumayong yang terkejut setengah mati langsung berteriak dan menarik kakinya hingga membuat sang pelayan tersungkur kaget. Ia berdiri membeku di atas tempat tidur sambil menatap tangannya yang membengkak karena gemuk. Padahal ia ingat betul bagaimana puluhan pedang musuh telah merajam dan menembus tubuhnya di masa depan. Pelayan wanita itu langsung bersujud memohon ampun karena mengira air basuhannya terlalu dingin, sementara Mumayong mengenali wajahnya sebagai Wol Yeong. Mumayong teringat bahwa Wol Yeong adalah pelayan pribadi Cheon Muryang yang sejak kecil selalu menjadi korban penganiayaan sang tuan muda. Melihat Wol Yeong gemetar ketakutan, Mumayong menjadi kebingungan dan bertanya mengapa pelayan itu memanggilnya dengan sebutan tuan muda. Mumayong lantas menanyakan keberadaan Cheon Muryang yang asli, namun Wol Yeong justru menatapnya dengan heran. Pelayan itu menegaskan bahwa sosok gemuk yang berdiri di hadapannya saat ini adalah tuan muda Cheon Muryang sendiri. Mumayong meraba-raba wajahnya yang tebal dan berlemak dengan kepanikan yang amat sangat. Dengan terburu-buru, ia menundukkan badannya ke arah baskom air untuk melihat pantulan dirinya. Begitu melihat bayangan wajah gemuk Cheon Muryang di permukaan air, Mumayong berteriak histeris tak percaya. Setelah memeriksa keadaan di sekitarnya berulang kali, ia akhirnya sadar bahwa kejadian ini bukanlah sebuah mimpi belaka. Mumayong terduduk diam merenungi kenyataan bahwa jiwanya telah terlempar kembali ke masa 5 tahun lalu di dalam tubuh Cheon Muryang. Ia terdiam cukup lama untuk mencerna situasi absurd yang sedang menimpanya saat ini. Ketika bertanya kepada Wol Yeong, apakah ada anggota klan yang bernama Mumayong, pelayan itu menjawab bahwa nama tersebut tidak pernah ada. Mumayong menyadari bahwa karena jiwanya telah merasuki tubuh Cheon Muryang, keberadaan sosok Mumayong di masa ini otomatis menghilang. Ia lantas menganggap ini sebagai kesempatan emas dari surga untuk menyelamatkan klan Cheon dari kehancuran yang baru akan terjadi 15 tahun mendatang. Mumayong mulai berdiri dan mengamati sekeliling kamar yang kini menjadi tempat tinggalnya. Ia dibuat heran karena kamar milik seorang tuan muda sulung tampak begitu sederhana dan kumuh. Ukuran ruangan tersebut bahkan tidak jauh berbeda dari asrama murid biasa di klan Cheon. Namun tatapan matanya mendadak tertuju pada sebuah benda di atas rak kayu. Di atas rak tersebut, terbaring sebuah pedang yang memancarkan aura cahaya kebiruan yang indah. Mumayong langsung teringat bahwa itu adalah pedang yang sama yang digunakan Cheon Muryang untuk menusuknya dari belakang. Ia terperanjat begitu menyadari bahwa senjata tersebut adalah Heavenly Light Sword, pedang pusaka kebanggaan klan. Pedang legendaris yang konon tercipta dari seberkas cahaya surga yang membelah kegelapan malam. Mengetahui pedang pusaka klan kini berada di tangannya, Mumayong merasa takjub dan hampir tidak percaya. Jantungnya berdegup kencang seiring rasa penasaran yang mendorongnya untuk mencoba pedang tersebut. Mumayong menarik keluar bilah pedang dari sarungnya hingga memantulkan bayangan wajah gemuknya yang kemerahan. Ia mengambil posisi kuda-kuda dan mulai bersiap untuk mengayunkan pedang pusaka itu. Mumayong tersenyum tipis merasakan kualitas pedang spektakuler yang jauh melampaui senjata yang biasa ia gunakan dulu. Namun saat mencoba melakukan tebasan awal, tubuh gemuk Cheon Muryang justru terasa sangat berat dan kaku. Langkah kakinya menjadi tidak stabil hingga membuatnya sempoyongan ke sana kemari. Hanya dalam beberapa kali ayunan,
Napas Mumayong sudah terengah-engah parah dan wajahnya memerah karena kelelahan. Rasa mual yang hebat mendadak menyerang perutnya hingga membuat kakinya bertekuk tak berdaya. Mumayong akhirnya jatuh tersungkur ke lantai sembari melepaskan genggaman pedangnya akibat rasa lelah yang luar biasa. Ia menatap tangannya yang bergetar hebat dengan rasa syok karena fisik tubuh ini ternyata jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Malam pun semakin larut menyelimuti wilayah kediaman klan Cheon yang tenang. Untuk mencari tahu penyebab kelemahan fisiknya, Mumayong duduk bersila dan mulai melakukan meditasi. Ia merasa aneh karena semalas apapun Cheon Muriang, tidak seharusnya tubuh ini langsung tumbang hanya karena mengayunkan pedang beberapa kali. Normalnya, energi internal akan terhimpun di dantian di bawah pusar dan mengalir lancar melalui seluruh saluran meridian tubuh. Akan tetapi saat memeriksa bagian dantian tubuh Cheon Muriang, Mumayong menemukan gumpalan energi yang sangat kacau. Gumpalan energi eliksir dalam jumlah besar ternyata tersumbat di dantian dan saling berbenturan hingga merusak saluran meridiannya. Mumayong menyadari bahwa tubuh ini menderita fenomena langka yang sering dialami oleh anak-anak keluarga kaya yang asal mengonsumsi eliksir mahal tanpa latihan fisik. Kondisi berbahaya itu dikenal sebagai Gold Spoon Q Deviation, yang kini menjadi penghalang utama baginya untuk berlatih. Keesokan harinya, para murid klan Cheon tampak sedang giat berlatih pedang kayu bersama-sama di lapangan latihan. Di salah satu sudut lapangan, seorang murid terkena pukulan telak di kepala saat sedang melakukan sparring. Murid yang terhempas ke tanah itu berteriak protes karena lawannya bertarung terlalu keras sampai membuat kepalanya. Seorang murid senior berambut panjang dengan angkuh menyuruhnya diam dan menagih uang taruhan yang telah mereka sepakat. Murid yang kalah hanya bisa menggerutu sambil memegangi kepalanya yang benjol. Tiba-tiba, murid senior itu menoleh heran ketika melihat sosok yang tidak asing berjalan memasuki lapangan. Mumayang yang berada dalam tubuh gemuk Muriam mencoba mengayunkan pedang kayu dengan napas yang memburu di depan mereka. Para murid terkejut dan saling berbisik heran melihat si tuan muda tidak berguna mendatangi lapangan latihan untuk pertama kalinya. Mumayong menghela napas berat saat menyadari bahwa mengayunkan pedang kayu ringan saja sudah membuat tubuhnya kewalahan. Menyadari latihan pedang tidak mungkin dilakukan sekarang, ia menurunkan pedang kayunya sementara para murid terus mengejek dan menyuruhnya pergi. Mumayang memutuskan untuk mengubah strateginya dan mulai berlari mengelilingi lapangan demi menurunkan berat badannya terlebih dahulu. Para murid yang melihat tuan muda pemalas itu mendadak berlari hanya bisa melongo kebingungan. Mumayong terus berlari mengelilingi area lapangan latihan meskipun langkah kakinya terasa sangat berat dan terguncang-guncang. Para murid berdiri menyaksikan aksi tidak biasa sang tuan muda sulung dari kejauhan. Seorang murid berbisik kepada senior berambut panjang bahwa rupanya Muriang sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan tempat itu. Mendengar hal itu, murid senior berambut panjang menunjukkan seringai licik dan bertekad untuk memaksa Muriang pergi dari sana dengan caranya sendiri. Muriang terus memaksakan fisiknya berlari mengelilingi lapangan latihan dengan napas yang makin terengah-engah. Kondisi tubuh gemuk ini rupanya jauh lebih buruk dari perkiraannya, membuat dadanya terasa sangat sesak hanya karena berlari beberapa putaran. Penumpukan eliksir berharga yang dikonsumsi Muriang sejak kecil tanpa pernah dilatih justru saling berbenturan dan berubah menjadi racun yang merusak fisiknya. Ia sangat menyayangkan kebodohan Muriang asli yang sia-sia membuang potensi energi raksasa yang seharusnya bisa membuatnya menjadi petarung luar biasa. Sebelum ia sempat memikirkan langkah selanjutnya, sebuah kilatan tajam mendadak meluncur deras mengincar dirinya. Muriang terperanjat saat sebuah pedang besi melintas tepat di dekat tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Pedang tajam itu menancap sangat dalam di dinding bangunan tepat di samping tempat Muriang berdiri. Muriang tertegun menatap pedang besi yang masih bergetar di dinding akibat hempasan tenaga yang begitu kuat. Ia menyadari bahwa tindakan tersebut bukanlah ketidaksengajaan, melainkan percobaan intimidasi yang sengaja ditunjukkan kepadanya. Murid senior berambut panjang di lapangan itu berpura-pura meminta maaf dengan dalih pedangnya terlepas secara tidak sengaja saat sedang melakukan just sparring. Bersama rombongannya, pemuda berambut panjang tersebut berjalan mendekat sambil melemparkan senyuman penuh ejekan. Nada bicaranya yang sinis dan tawa anak buahnya dengan jelas menunjukkan niat mereka untuk meremehkan Muriang. Muriang menatap mereka dingin, menyadari betul trik kotor yang sedang dimainkan oleh para murid senior tersebut. Dengan nada menyindir menyuruh Muriang untuk kembali mengurung diri di kamarnya saja daripada terluka parah di lapangan latihan. Muriang tersadar bahwa perlakuan tidak menyenangkan, seperti inilah yang selalu diterima oleh Muriang asli di masa lalu. Murid senior berambut panjang itu sangat yakin gertakannya akan membuat tuan muda gemuk yang penakut ini langsung melarikan diri. Namun ekspresi pemuda arogan itu mendadak berubah heran saat mendengar tanggapan tak terduga dari Muriang.
Dengan sikap berpura-pura konyol dan ramah, Muryang justru berterima kasih karena menganggap mereka peduli pada keselamatannya. Tanpa memedulikan tatapan kebingungan mereka, Muryang santai saja melanjutkan larinya mengelilingi lapangan. Melihat Muryang tidak menyerah, para murid lainnya tertawa terbahak-bahak dan langsung menagih uang taruhan pada murid senior berambut panjang itu. Rombongan murid itu berjalan pergi ke girangan karena mendapat uang gratis, meninggalkan sang murid senior yang berdiri kaku di tengah lapangan. Pemuda berambut panjang tersebut menggertakkan giginya menahan amarah karena harus kehilangan uang akibat Muryang yang bertindak di luar dugaan. Sementara itu, Muryang terus melangkah maju tanpa menghiraukan tensi panas yang terjadi di belakangnya. Muryang tahu betul ia harus menahan diri karena dalam kondisi fisiknya saat ini, bertarung hanya akan berujung pada kekalahan. Niatnya kini tertuju pada Heavenly Dragon Library, tempat tersimpannya kitab bela diri rahasia klan Cheon yang sangat ingin ia pelajari sejak kehidupan sebelumnya. Sebagai tuan muda sulung klan, Muryang yakin dirinya memiliki wewenang penuh untuk mengakses tempat penyimpanan pusaka tersebut. Ia pun bergegas melangkah menuju perpustakaan utama klan yang berdiri megah di area dalam kediaman. Namun setibanya di depan gerbang Heavenly Dragon Library, Muryang justru dibuat terkejut oleh perkataan penjaga. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dan meminta penjaga mengulangi ucapannya. Penjaga berwajah tegas itu menghela napas berat melihat Muryang yang masih berdiri di hadapannya. Dengan suara lantang, penjaga menegaskan bahwa status Muryang sebagai Young Patriarch atau penerus klan telah resmi dicabut oleh klan. Muryang hanya bisa mematung saat mendengar kenyataan pahit yang meruntuhkan harapannya. Karena gelarnya telah dicabut, hak akses Muryang untuk memasuki Heavenly Dragon Library kini sepenuhnya ditolak. Dengan langkah berat, Muryang akhirnya berjalan kembali menuju kamarnya sendiri. Ia merebahkan tubuhnya yang lelah ke atas tempat tidur sambil menghela napas panjang. Di dalam ruangan yang sempit itu, Muryang terdiam merenungkan semua kejadian yang baru saja ia alami. Ia baru menyadari alasan mengapa dirinya dipindahkan ke kamar kumuh ini adalah dampak langsung dari pencabutan gelar penerus klan tersebut. Rencananya untuk memanfaatkan kitab di perpustakaan guna memproses energi eliksir dengan cepat kini terpaksa harus dibatalkan. Muryang mulai memahami bahwa kehidupan Muryang asli sejak kecil sebenarnya tidak seindah yang diperkirakan orang-orang. Tubuh yang rusak akibat eliksir dan dikelilingi oleh orang-orang yang membencinya membuat Muryang kecil tumbuh dalam kesendirian. Muryang bertanya-tanya apakah rasa terasing itu yang membuat Muryang tega mengkhianati dan menusuknya dari belakang di masa depan. Namun Muryang langsung mencengkeram kain spray dengan erat dan menolak alasan penyesalan tersebut. Baginya, pengkhianatan Muryang yang membawa demonic cult hingga menghancurkan klan Cheon tetaplah kesalahan fatal yang tak termaafkan. Saat sedang sibuk memikirkan masa lalu, tercium aroma makanan yang menggugah selera di dalam kamar tersebut. Muryang menoleh dan mendapati tudung saji berisi hidangan hangat telah disiapkan di atas meja. Ketika membuka tudung tersebut, ia melihat olahan jamur tanpa daging yang memang sengaja disiapkan khusus untuknya. Meskipun rasanya agak hambar, Muryang tetap menyantapnya sambil tersenyum menyadari kebaikan sang pelayan. Muryang menyadari bahwa di tengah pengasingan ini, Wol Yeong adalah satu-satunya sekutu setia yang ada di sisinya. Keesokan harinya, Muryang kembali memulai rutinitas latihan fisiknya di area kediaman klan. Ia melakukan pemanasan dan peregangan otot demi mempersiapkan tubuhnya sebelum berlari. Napas panjang dihembuskannya untuk mengatur ritme energi dan menjaga staminanya agar tidak cepat terkuras. Muryang menggelengkan kepala meratapi kondisi tubuhnya yang bahkan sudah terasa pegal hanya karena pemanasan ringan. Tiba-tiba suara Wol Yeong terdengar memanggil Muryang sambil membawa tumpukan kain kotor. Gadis pelayan itu tampak terkejut sekaligus cemas melihat tuan mudanya sudah bersiap untuk latihan kembali. Muryang menyapa pelayannya dengan ramah dan memberitahukan niatnya untuk terus berlatih. Wol Yeong menundukkan kepala dan berniat lewat dengan canggung di samping Muryang. Langkahnya terhenti saat Muryang bertanya mengenai pakaian kotor yang sedang dibawanya. Dengan panik Wol Yeong buru-buru meminta maaf karena terlambat mencuci baju Muryang akibat tertidur semalaman. Muryang menatap pelayannya dengan lembut, merasa makin yakin bahwa gadis ini benar-benar tulus melayaninya. Muryang melangkah mendekat yang sempat membuat Wol Yeong refleks tersentak ketakutan. Namun bukannya memukul, Muryang justru menepuk bahu Wol Yeong, perlahan sambil mengucapkan terima kasih atas kerja keras. Wol Yeong terperanjat hebat sampai matanya membelalak tak percaya mendengar kata-kata hangat dari tuannya. Sambil terkekeh dan menggaruk kepala, Muryang meminta maaf karena pakaian kaurnya akan makin bertambah banyak selama masa latihan. Muryang kemudian berbalik dan berlari pergi meninggalkan area kediaman menuju lapangan latihan. Wol Yeong berdiri terpaku menatap punggung tuannya yang kian menjauh dengan perasaan tersentuh yang amat dalam.
Waktu terus berlalu hingga malam hari tiba dengan bulan purnama yang menerangi langit. Muryang masih tampak berlari memutari lapangan latihan tanpa kenal lelah di bawah kegelapan malam. Keringatnya terus mengucur deras membasahi seragam latihannya yang kian terasa berat. Rasa sakit dan kelelahan yang luar biasa terus menyerang seluruh persendian tubuh gemuknya. Meski merasa hampir mati karena keletihan, ada kepuasan tersendiri yang mulai tumbuh dalam jiwanya. Teringat kembali ingatan masa kecil Mumayong saat menjalani latihan pedang yang amat keras dan tanpa ampun. Sang instruktur pelatih selalu membentak dan menghukumnya tiap kali ia melakukan kesalahan sedikit saja. Ia dipaksa melakukan tebasan ratusan kali sebagai bentuk kedisiplinan dan rasa tahu diri sebagai anak yatim piatu. Mumayong kecil saat itu hanya bisa menunduk patuh dan menuruti seluruh perintah keras pelatihnya. Kehidupannya dahulu dipenuhi oleh keringat dan penderitaan demi membalas budi patriark klan. Berbeda jauh dengan Muryang asli yang justru dimanja dan selalu diajak bersenang-senang oleh sang patriark. Mumayong menyadari bahwa seumur hidupnya ia tidak pernah benar-benar memilih atau menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun kini, berada di dalam tubuh Muryang memberinya kebebasan penuh untuk membentuk takdir baru sesuai keinginannya. Sebuah senyuman lebar mengembang di wajahnya karena merasakan nikmatnya berjuang demi usaha sendiri. Latihan fisik yang sangat menyiksa ini justru terasa sangat menyenangkan bagi jiwa petarungnya. Langkah kaki Muryang mulai sempoyongan saat staminanya benar-benar telah mencapai batas maksimal. Wol Yeong yang mengawasi secara diam-diam dari balik pilar menatap tuannya dengan cemas. Tubuh sombong Muryang akhirnya tumbang dan pingsan terlentang di tengah lapangan latihan. Tanpa diduga, Wol Yeong rupanya memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat hingga mampu menggendong tubuh Muryang yang sangat berat kembali ke kamar. Hari-hari berganti hingga hujan deras mengguyur, namun Muryang tetap konsisten berlari menerobos derasnya air hujan. Para murid klan yang berteduh di teras arena latihan takjub melihat kegigihan Muryang yang tak kunjung berhenti. Murid senior bernama Naung Ryoun kembali menjadi bahan tertawaan karena lagi-lagi kalah taruhan akibat meremehkan Muryang. Naung Ryoun meluapkan kejengkelannya dan mengumpat karena merasa tingkah sok rajin Muryang sangat mengganggu pemandangannya. Saat diingatkan untuk menjaga bicaranya, Naung Ryoun justru makin keras mengejek status Muryang yang sudah dibuang dan kehilangan gelar. Pemuda itu menegaskan bahwa sekalipun kelak Muryang menjadi patriark, ia tidak akan pernah memiliki kekuasaan nyata di dalam klan. Ia membeberkan peta politik klan yang kini dikuasai oleh faksi Dewan Tetua dan komandan pasukan Cheon Sonha. Murid-murid lain menyuruh Naung Ryoun berhenti mengoseh dan menerima kenyataan bahwa ia hanya sedang emosi akibat kalah taruhan. Rombongan murid itu membubarkan diri sambil bersorak senang karena kembali memenangkan taruhan uang dari Naung Ryoun. Naung Ryoun meludahkan air liurnya dengan tatapan mata yang mendesis dendam ke arah lapangan. Ia terus berdiri di teras sambil memperhatikan Muryang yang masih terus mengelilingi lapangan hujan. Muryang menyadari tatapan penuh permusuhan itu, namun ia memilih berpura-pura tidak tahu dan fokus pada latihan. Langkah kaki Muryang terus berderap membelah genangan air tanpa goyah sedikit pun. Sikap akuh tak akuh Muryang justru semakin membakar amarah di dalam dada Naung Ryoun. Tanpa disadari oleh Naung Ryoun, seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan tajam. Wol Yeong berdiri memegang pakaian Muryang sambil menatap Naung Ryoun dengan pandangan penuh aura ketidaksukaan. Sorot mata pelayan muda itu memancarkan keberanian baru untuk melindungi tuannya dari hinaan orang lain. Hari-hari berlalu hingga cuaca kembali cerah dan sinar matahari menyinari area kediaman klan. Di rak senjata lapangan latihan, berjejer rapi pedang-pedang kayu milik para murid klan. Sebuah tangan perlahan terulur dan menggenggam erat gagang salah satu pedang latihan tersebut. Muryang kini mampu berdiri tegak memegang pedang kayu tanpa merasakan mual atau pingsan seperti sebelumnya. Dengan sapuan yang cepat dan presisi, ia mengayunkan pedangnya hingga menciptakan tebasan angin yang tajam. Muryang tersenyum puas melihat hasil tebasannya yang sudah mulai kembali terkontrol dengan baik. Latihan lari yang konsisten berhasil membangun stamina dasarnya sehingga kini ia bisa menggabungkan seni pedang untuk mempercepat penyerapan eliksir. Tiba-tiba fokusnya terganggu oleh suara teriakan dan keributan yang mendadak pecah di lapangan. Muryang menoleh dan melihat sekelompok murid sedang mengerumuni area belakang lapangan. Suara bernada tinggi milik Wol Yeong terdengar lantang membentak para murid agar tidak meremehkan tuan mudanya. Muryang terkejut melihat keberanian pelayannya yang secara terbuka pasang badan membela dirinya. Naung Ryoun yang murka langsung mencengkeram kerah baju Wol Yeong secara kasar, menciptakan situasi berbahaya bagi pelayan setia tersebut. Naung Ryoun membentak Wol Yeong dengan wajah berang karena keberanian pelayan itu menegurnya. Namun, Wol Yeong sama sekali tidak gentar dan tetap menuntut agar perlakuan buruk terhadap Muryang ditarik kembali.
Bisik-bisik dari para murid lain yang menyaksikan pertengkaran itu justru semakin memancing amarah Noong Ryowon. Dengan mata memerah menahan malu dan emosi, Noong Ryowon merasa harga dirinya benar-benar diinjak-injak oleh seorang pelayan. Wolyong tetap menatap tajam ke arahnya, meskipun cengkeraman pada kerah bajunya terasa sangat kuat. Tanpa ragu sedikit pun, Noong Ryowon langsung menarik pedang besinya dari sarung. Ia mengarahkan bilah tajam itu tepat ke leher Wolyong untuk mengintimidasi pelayan pemberani tersebut. Namun sebelum pedang itu melukai Wolyong, Muryang bergerak kilat menangkis serangan tersebut dengan pedang kayunya. Tangkisan yang begitu kuat dan presisi berhasil membuat Noong Ryowon terdorong mundur hingga terhuyung. Tanpa membuang waktu, Muryang berdiri di depan Wolyong sambil mengarahkan pedangnya lurus ke arah Noong Ryowon. Noong Ryowon tertegun tidak percaya melihat sosok Muryang yang tiba-tiba pasang badan membela pelayannya. Tatapan mata Muryang terlihat begitu tajam dan dipenuhi aura intimidasi yang belum pernah ada sebelumnya. Noong Ryowon seketika merasa ciut dan melangkah mundur saat merasakan tekanan luar biasa dari Muryang. Muryang dengan tegas menyuruh murid senior itu untuk segera mengangkat pedangnya kembali. Ia menegaskan bahwa jika ada masalah dengan Wolyong, maka Noong Ryowon harus berhadapan langsung dengannya. Muryang menantang Noong Ryowon untuk menyelesaikan segalanya menggunakan pedang di tangan mereka. Noong Ryowon yang mulai gusar tidak menyangka Muryang akan benar-benar menantangnya berduel secara terbuka. Muryang menyeringai tipis melihat keraguan yang terpancar dari wajah lawannya. Muryang bahkan meningkatkan taruhannya dan menegaskan bahwa ini adalah pertarungan duel hidup dan mati. Ia berjanji jika Ryowon berhasil menang, ia tidak akan mempermasalahkan insiden ini dan bersedia pergi dari lapangan latihan selamanya. Wolyong yang terkejut langsung berusaha menghentikan Muryang karena khawatir dengan kondisi fisik tuan mudanya. Muryang justru menancapkan sarung pedang kayu ke tanah dengan benturan keras hingga menggentarkan area sekitar. Wolyong terperanjat melihat pancaran kekuatan dan ketegasan yang sama sekali berbeda dari Muryang. Muryang menyatakan bahwa ia mungkin masih bisa menoleransi jika dirinya sendiri yang dihina. Namun, ia tidak akan pernah tinggal diam jika ada orang yang berani menghina mereka yang peduli padanya. Sambil menggenggam erat gagang pedangnya, Muryang menegaskan bahwa melindungi orang-orangnya adalah prinsip hidup yang dipegangnya. Melihat kepastian ucapan Muryang, Noong Ryowon kembali bersiap dan mengambil ancang-ancang bertarung. Ryowon merasa sangat yakin bisa menang dengan mudah karena merasa unggul jauh dalam kecepatan, kekuatan, dan teknik. Muryang tetap berdiri tenang dengan posisi pedang sejajar di depan dadanya. Tiba-tiba aura membunuh dan semangat bertarung yang teramat pekat mulai terpancar kuat dari tubuh Muryang. Ryowon seketika terperanjat dan merinding saat merasakan himpitan aura yang sangat mencekam dari tubuh gemuk itu. Muryang menatap tajam ke arah lawannya dan mengejek keraguan Ryowon yang tampak ketakutan. Ryowon hanya bisa meringis menahan guncangan mental akibat aura Muryang yang terlalu menekan. Karena lawan tak kunjung bergerak, Muryang langsung menerjang maju mendahului serangan dengan kecepatan tinggi. Gerakan tebasan kilat Muryang meluncur begitu cepat hingga menciptakan angin sabetan yang membelah udara. Ryowon mencoba bertahan sambil meremehkan bahwa gerakan Muryang masih cukup mudah untuk dibaca. Namun saat benturan terjadi, Muryang mengeksekusi teknik pedang tingkat tinggi dengan perhitungan gaya yang sangat presisi. Benturan hebat antar bilah menciptakan percikan cahaya terang di antara mereka berdua. Memanfaatkan tenaga tangkisan Ryowon, Muryang memutar pedangnya hingga melontarkan pedang besi milik Ryowon melambung tinggi ke udara. Pedang besi itu melayang jatuh dan menancap kuat di tanah, tepat di saat pertarungan berakhir secara instan. Ryowon terpaku kaku tak percaya saat menyadari pedang kayu Muryang sudah berada tepat di dekat lehernya. Ia syok setelah menyadari Muryang sengaja mengincar pedangnya sejak awal dan memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk melontarkannya. Ryowon dipenuhi tanda tanya besar tentang dari mana Muryang bisa menguasai ilmu pedang sehebat dan sekompleks itu. Muryang menegur keras Ryowon karena mengayunkan pedang secara ceroboh dalam sebuah pertarungan hidup mati. Ryowon yang terguncang hebat akhirnya berlutut kalah tanpa sanggup memberikan perlawanan lagi. Dengan nada dingin, Muryang menyatakan bahwa murid senior itu belum pantas untuk memegang sebuah pedang. Di saat yang sama, kulit tangan Muryang tampak pecah dan berdarah karena memaksa tubuh gemuknya mengeksekusi jurus yang berat. Muryang menyuruh Ryowon untuk merenungkan alasan sejati mengapa ia harus memegang pedang sebelum menantangnya kembali. Sambil meninggalkan Ryowon yang termenung dalam kekalahannya, Muryang mengajak Wolyong untuk segera pergi dari sana. Muryang melangkah pergi bersama Wolyong melewati para murid lain yang berdiri terpaku ketakutan. Ryowon hanya bisa menatap tangannya sendiri dengan tatapan hampa dan tidak percaya. Tangannya masih bergetar hebat akibat dampak serangan dan guncangan kekalahan telak yang baru saja dialaminya.
Semua murid di lapangan latihan kini menatap Muryang dengan pandangan yang penuh rasa hormat dan takjub. Perjalanan mereka berdua berlanjut memasuki koridor area kediaman klan yang tenang. Hiduplah seorang peringar derap langkah kaki lain dari arah dalam bangunan yang mulai mendekat. Wolyong yang berjalan di belakang Muryang, tiba-tiba angkat bicara dengan suara bergetar menahan rasa bersalah. Pelayan setia itu langsung bersujud di lantai koridor memohon maaf atas kecerdasannya yang memicu keributan. Dengan air mata menetes, Wolyong merasa sangat bersalah karena Muryang sampai melukai tangannya sendiri demi membela dirinya. Muryang menjelaskan dengan lembut bahwa luka itu murni karena keterbatasan tubuhnya dan sama sekali bukan kesalahan Wolyong. Wolyong tertegun dan mendongak pelan saat mendengar tutur kata Muryang yang begitu hangat. Muryang kembali menegaskan prinsipnya bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti orang yang peduli padanya. Dengan senyuman tulus, Muryang berjanji tidak akan menahan diri demi melindungi orang-orang yang ada di sisinya. Ucapan hangat itu seketika mengingatkan Wolyong pada kenangan masa lalu saat mereka berdua masih anak-anak. Dalam kilas balik, Muryang kecil pernah menyatakan dengan penuh semangat keinginannya untuk menjadi sosok yang kuat. Muryang kecil bertekad menjadi pemimpin klan yang sekuat gajah agar mampu melindungi semua orang di sekitarnya. Wolyong mengingat bagaimana Muryang kecil berjanji akan giat berlatih pedang demi mewujudkan cita-citanya itu. Muryang kecil bahkan menatap Wolyong sambil tersenyum bangga dan berjanji akan selalu melindunginya. Mengingat ketulusan janji masa kecil itu, air mata haru Wolyong menetes membasahi lantai koridor. Wolyong mengusap air matanya karena menyadari sosok tuan mudanya yang baik dan hangat kini telah kembali. Ia menatap punggung Muryang dengan rasa haru dan kesetiaan yang kini terkunci sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan berwibawa menginterupsi momen emosional di antara mereka berdua. Sosok pria paruh baya yang baru datang mempertanyakan apakah Muryang sanggup mempertanggungjawabkan perkataannya barusan. Muryang terkejut dan memiringkan pedangnya saat merasakan kedatangan aura asing yang sangat kuat. Langkah kaki mantap paman dari Muryang itu terdengar menggema memenuhi koridor bangunan. Pria bersenjata pedang besar dan berjubah merah tersebut merupakan salah satu dari 3 pilar klan Cheon sekaligus komandan jenderal pasukan pedang naga surgawi dan burung phoenix surgawi. Sosok paman Muryang yang sangat disegani itu ternyata adalah Cheon Seon-hak, petinggi militer klan yang keras dan tegas. Muryang segera membungkuk memberikan penghormatan formal kepada pamannya sambil meminta maaf karena jarang berkunjung. Dalam benak Muryang, ia teringat bahwa sosok ini adalah komandan yang paling ia percayai dan ikuti di kehidupan masa depannya. Namun, Cheon Seon-hak meremehkan penghormatan Muryang dan menuntut agar tuduhan serta ucapannya segera dijawab. Muryang teringat bahwa bahkan 15 tahun lalu, Cheon Seon-hak sudah memandangnya sebagai sosok yang tidak memiliki harapan untuk diperbaiki. Muryang tetap menjawab dengan tenang bahwa janji melindungi orang-orangnya adalah komitmen sejati yang memandu hidupnya. Cheon Seon-hak menggeram kesal mendengar kata-kata mulia keluar dari mulut keponakannya yang ia anggap tak berguna. Tanpa basa-basi, Cheon Seon-hak membongkar bahwa teknik pedang yang baru saja digunakan Muryang adalah Dragon's Claw dari ilmu pedang Heavenly Dragon Sword Art. Ia menuduh Muryang mempelajari jurus rahasia itu secara ilegal dari seorang pengkhianat internal pasukan karena Muryang bukan anggota resmi. Cheon Seon-hak mengancam akan menghukum pengkhianat itu secara berat beserta siapapun yang melindunginya, serta melarang Muryang menginjakkan kaki di lapangan latihan selamanya jika Muryang gagal membuktikannya. Muryang menyadari bahwa sang komandan sengaja mencari alasan ini untuk mendepaknya dari lapangan latihan klan. Dalam posisi yang sangat terdesak, Muryang mulai menyusun kata-kata untuk memberikan tanggapan atas tuduhan pengkhianatan tersebut. Cheon Seon-hak menatap Muryang dengan tajam, menanti jawaban yang akan menentukan nasib keponakannya di klan. Muryang menahan napas dan bertekad untuk memilih setiap kata dengan sangat hati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap politik sang paman. Muryang dengan santai menegaskan bahwa tidak ada pengkhianat yang mengajarinya jurus rahasia tersebut. Mendengar jawaban mendadak itu, Cheon Seon-hak langsung terkejut tak percaya. Muryang berdalih bahwa ia hanya pernah melihat jurus dragon sekali dan sekadar menirunya. Seon-hak menyeringai sinis seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol dari keponakannya. Tawa kerasnya pun pecah memenuhi koridor karena merasa alasan Muryang sangat tidak masuk akal. Namun seketika itu juga, tawanya mendadak terhenti dan wajahnya berubah menjadi sangat dingin. Sambil menganggap ucapan itu omong kosong, Seon-hak perlahan mulai menghunus pedangnya. Aura membunuh yang amat dahsyat mendadak memancar, mengintimidasi Muryang dan Wolyong. Seon-hak pun menantang Muryang mencabut pedang untuk membuktikan langsung kebenaran dari omongannya. Tekanan energi yang begitu mengerikan membuat tubuh Muryang bergetar hebat saat ia berupaya bertahan. Seon-hak terus menekan dengan aura merah membakar yang siap melahap siapa saja di hadapannya.
Tanpa rasa takut, Muryang membalas tenang agar pamannya memperagakan jurus lain untuk ia tiru saat itu juga. Keberanian Muryang yang tak tergoyahkan itu sukses membuat Seonhak terperanjat heran. Padahal di saat yang sama, tangan Muryang terus meneteskan darah akibat menahan beban benturan teknik sebelumnya. Tetap tidak percaya, Seonhak menganggap Muryang hanya mengarang cerita demi meloloskan diri. Pamannya itu lantas mengalihkan pandangan tajamnya dan menginterogasi pelayan pribadi Muryang. Dengan tatapan penuh intimidasi, Seonhak menuntut penjelasan mengenai apa yang sebenarnya direncanakan oleh tuan mudanya. Ia menegaskan tak akan segan-segan menghabisi nyawa pelayan tersebut jika berani mengucapkan satu kata kebohongan. Ancaman hukuman mati seketika dilontarkan tanpa keraguan sedikitpun dari mulut sang komandan jenderal. Wolyong yang sangat ketakutan hanya bisa tertunduk gemetar membayangkan nasib buruk yang menantinya. Meski demikian, ia berusaha mengumpulkan seluruh keberanian demi menyampaikan kenyataan yang diketahuinya. Dengan suara bergetar, ia bersaksi bahwa selama sebulan terakhir tuan mudanya telah berubah total. Pelayan setia itu menegaskan bahwa Muryang selalu tersenyum penuh tekad setiap kali menjalani latihan kerasnya. Penuturan itu sontak membuat Seonhak kebingungan setengah mati. Ia tak menyangka pemuda yang dulunya selalu diselimuti amarah dan rasa rendah diri itu bisa tersenyum. Wolyong mengangguk yakin dan melanjutkan kesaksian tulusnya tanpa ragu sedikitpun. Ia menceritakan bagaimana Muryang terus berlari mengelilingi lapangan latihan tanpa kenal lelah. Bahkan di saat tubuh gemuknya kelelahan, rasa bahagia justru memancar jelas dari raut wajahnya. Muryang berlatih dengan penuh kegembiraan seolah menemukan kembali tujuan hidup yang sesungguhnya. Mendengar hal itu, Seonhak hanya bisa terdiam membisu mendengarkan setiap detail perubahan keponakannya. Bagi Muryang sendiri, latihan ekstrim itu terasa membahagiakan karena dilakukan demi kebaikan dirinya sendiri. Wolyong pun menambahkan bahwa Muryang kini sama sekali tak acuh pada cibiran orang-orang di sekitarnya. Pemuda yang dulu penakut itu kini bahkan berani menghunus pedang demi melindunginya dari bahaya. Dengan mata berkaca-kaca, pelayan itu menegaskan kepercayaannya yang mutlak pada perubahan sang tuan muda. Pengakuan tulus itu membuat Seonhak mulai mempertimbangkan kembali penilaiannya terhadap Muryang. Sorot matanya kini menajam, mencoba mencari celah kebohongan dari keponakannya itu. Saat ditanya ilmu kultivasi yang ia ketahui, Muryang mengaku hanya menguasai Heavenly yang Divine Art dasar. Seonhak lantas memberikan batas waktu 2 bulan sebagai ajang pembuktian kualifikasi Muryang. Syaratnya sangat berat, di mana Muryang harus mampu mengalahkan murid kepala klan jika ingin dipercaya. Dengan nada menantang, sang komandan menanyakan apakah Muryang sanggup memenuhi ujian tersebut. Menyadari kebiasaan pamannya yang suka menguji, Muryang justru menanggapi tantangan itu dengan senyuman. Secara mengejutkan, ia bahkan memangkas tenggat waktu yang diberikan menjadi 1 bulan saja. Keputusan berani itu kembali membuat Seonhak tertegun tanpa kata. Tanpa banyak bicara lagi, sang komandan langsung menyarungkan kembali pedangnya. Seonhak pun menyetujui syarat 1 bulan tersebut lalu melangkah pergi meninggalkan koridor. Muryang tersenyum puas karena berhasil memuluskan rencananya tanpa memicu konflik berkepanjangan. Ia kemudian mengajak pelayannya untuk segera kembali ke kamar dan menyusun agenda berikutnya. Semangatnya makin membara karena ia berniat melanjutkan porsi latihan lari fisik ekstrimnya. Wolyong pun menyanggupi dengan ceria sambil melangkah mengiringi tuan mudanya yang kian percaya diri. 15 hari berlalu sejak kesepakatan itu, Muryang terus mengasah kemampuan pedangnya di lapangan. Tebasan demi tebasan ia latih secara konsisten tanpa mengenal rasa lelah sedikitpun. Berkat latihan tak henti itu, ia berhasil mencapai tingkat ke-5 Heavenly yang Divine Art dan melarutkan sebagian besar energi yang dalam tubuhnya. Sayangnya, energi Yin masih tersumbat karena ia belum memiliki akses ke perpustakaan rahasia klan. Meski demikian, bekas luka di tangannya perlahan mulai membaik seiring meningkatnya ketahanan fisik. Di sudut lain arena, rombongan murid senior tampak berkumpul sambil membicarakan duel mendatang. Mereka saling melontarkan tawa mengejek karena menganggap latihan Muryang yang monoton tidak ada gunanya. Muryang menyadari bahwa rumor pertarungan itu sengaja disebarkan pamannya agar ia merasa tertekan dan menyerah. Namun perhatian Muryang mendadak teralih saat mendengar perkataan salah satu murid senior. Pria berikat kepala dengan tulisan Mandarin, "Kepala," tampak duduk santai sembari ikut meremehkan Muryang. Tanpa ragu, Muryang langsung berjalan menghampiri kerumunan tersebut untuk menyapa mereka. Muryang lantas menanyakan apakah pria berikat kepala itu adalah murid kepala klan. Pria tersebut sempat tertegun heran mendapati Muryang mendatangi kerumunan murid dengan berani. Dengan sikap kongkat, pria itu mengonfirmasi statusnya dan berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat saat duel nanti. Muryang yang merasa tak asing dengan wajah pria sombong itu pun langsung menanyakan nama lengkapnya. Pria itu lantas memperkenalkan dirinya dengan nama Lee Seok-gi. Nama itu seketika membuat Muryang terkejut hingga pupil matanya melebar.
Sebuah ingatan masa depan melintas di benaknya, mengungkapkan bahwa Lee Seok-gi adalah pengkhianat yang membocorkan rahasia klan ke Demonic Cult. Muryang berusaha keras menahan gejolak amarahnya agar tidak lepas kendali saat itu juga. Muryang pun berbalik pergi sementara Lee Seok-gi bersama murid lainnya tertawa puas di belakangnya. Niat awal Muryang yang sekadar ingin bertarung dengan sekuat tenaga kini mendadak berubah total. Pertarungan mendatang ia tetapkan sebagai panggung pembalasan untuk menghancurkan sang pengkhianat klan. 15 hari berselang, hari pertarungan yang dinantikan-nantinan pun akhirnya tiba di arena utama klan. Ribuan murid berkumpul memenuhi tribun, saling berspekulasi tentang kehancuran Muryang dalam duel tersebut. Suasana riuh itu seketika hening saat sang wasit berteriak lantang membuka jalannya acara pertarungan. Wasit mengumumkan secara resmi dimulainya duel sengit yang digagas langsung oleh Komandan Cheon Seon-hak. Dari tribun kehormatan, Seon-hak memberi perintah tegas agar nama para peserta segera dipanggil. Wasit memanggil peserta pertama, dan Lee Seok-gi langsung melangkah naik ke panggung utama. Dengan percaya diri, murid kepala itu mengangkat pedang kayunya menyapa seluruh penonton. Selanjutnya, wasit meneriakkan nama Cheon Muryang untuk segera memasuki panggung arena. Namun suasana mendadak sunyi karena sosok Muryang sama sekali tidak memberikan tanggapan. Wasit kembali menengok ke arah lorong masuk sambil memanggil nama Muryang sekali lagi. Para penonton pun mulai heboh dan berspekulasi bahwa Muryang telah melarikan diri karena ketakutan. Lee Seok-gi hanya bisa menyeringai meremehkan mendapati lawannya tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Gelak tawa ejekan dari para murid seketika membahana merayakan dugaan kaburnya sang tuan muda. Seon-hak menatap dingin dari atas tribun, sementara Lee Seok-gi tersenyum makin penuh kemenangan. Tiba-tiba sebuah teriakan keras menggema mengumumkan bahwa Cheon Muryang telah tiba di tempat pertarungan. Dari balik lorong arena, langkah kaki tegas berderap masuk diiringi kedatangan pelayan setianya. Sosok pemuda tersebut perlahan melangkah menaiki tangga arena dengan pedang kayu di tangannya. Seluruh penonton melongo kaget karena tubuh gemuk yang dulu mereka kenal kini telah sirna sepenuhnya. Yang berdiri di panggung kini adalah sosok pemuda bertubuh ramping, tegap, dan berparas sangat tampan. Muryang pun menatap tajam ke sekeliling arena dan mengumumkan kedatangannya dengan penuh wibawa. Kehadiran Cheon Muryang dengan wujud fisik barunya yang begitu ramping dan tegap seketika memicu kegemparan luar biasa di seluruh tribun penonton arena pertarungan klan. Tanpa memedulikan bisik-bisik keheranan orang-orang, Muryang langsung mengalihkan pandangannya ke arah tribun kehormatan tempat para petinggi klan berada. Dengan penuh kesopanan, ia menundukkan kepala sembari menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya kepada sang paman, Komandan Jenderal Cheon Seon-hak. Cheon Seon-hak merespons tegas agar Muryang menyudahi basa-basi formalitas dan menanyakan apakah keponakannya itu benar-benar sudah siap bertarung. Muryang menjawab penuh percaya diri sembari memutar pedang kayunya dengan lihai sebagai tanda kalau dirinya sudah sangat siap mengeksekusi duel ini. Ia pun melangkah ke posisinya dan mengambil kuda-kuda bertarung tepat di hadapan lawan duelnya, sang murid kepala Lee Seok-gi. Lee Seok-gi mengamati senyuman Muryang dengan penuh rasa jengkel, merasa kalau Muryang hanya menjadi kelewatan percaya diri hanya karena tubuhnya mendadak kurus walau latihan pedangnya baru berjalan 1 bulan. Dengan tatapan licik, Lee Seok-gi sempat melirik ke arah tribun kehormatan untuk membaca situasi para petinggi. Ia menyadari bahwa selain Komandan Jenderal Cheon Seon-hak, pertarungan ini juga disaksikan langsung oleh Komandan Pasurgawi dan Komandan Pasukan Burung Phoenix Surgawi. Merasa ini adalah kesempatan emas untuk memamerkan kemampuannya demi mengamankan jenjang karir militernya, Lee Seok-gi langsung bersiap mengeluarkan keahlian terbaiknya. Di sisi lain, Muryang dengan mudah membaca pergerakan pikiran lawannya yang sama sekali tidak fokus pada pertarungan, melainkan sibuk berpolitik mencari perhatian para komandan. Muryang tersenyum sinis mengingati tabiat asli Lee Seok-gi yang memang sosok licik dan kerap menghalalkan segala cara demi menempel pada kekuasaan. Dalam ingatan masa depan Mumayong, Lee Seok-gi kelak berhasil masuk ke pasukan pedang naga surgawi bukan karena keahlian pedang, melainkan lewat jalur politik dan penjilatan. Ia terus memerah keuntungan dan mengelabui sosok Muryang versi gemuk yang dulu mudah dihasut dengan berbagai bentuk sanjungan palsu. Puncaknya, karena dibutakan oleh kesetan dan keserakahan, Lee Seok-gi nekat menjual seluruh informasi rahasia klan kepada Demonic Cult. Tekad jiwa Mumayong di dalam tubuh Muryang kian membara untuk menjatuhkan hukuman yang gagal dieksekusi di kehidupan masa lalunya. Meski kejahatan besar itu belum terjadi di garis waktu sekarang, Muryang bertekad menghentikan dan menghancurkan karir sosok pengkhianat ini sejak dini. Muryang menyadari bahwa selama ini seluruh rencana licik Lee Seok-gi untuk menaiki posisi murid kepala selalu berjalan mulus sesuai keinginannya. Namun, senyuman tipis Muryang mengisyaratkan bahwa nasib keberuntungan lawannya itu akan berhenti secara tragis hari ini.
Sembari memantapkan pegangan pedang kayunya, Muryang menegaskan dalam hati bahwa jalan karir dan masa depan Lee Seok-gi di klan ini resmi berakhir di sini. Suasana arena menjadi sangat hening ketika instruksi diberikan bahwa pertandingan akan terus berlangsung sampai dihentikan, dan bukanlah pertarungan hidup atau mati. Muryang merendahkan posisi tubuhnya dengan tatapan mata yang sangat fokus mengunci pergerakan lawan. Sementara Lee Seok-gi tetap memasang senyuman meremehkan, merasa yakin duel ini akan menjadi panggung kemenangannya. Seruan lantang Cheon Seon-hak memecah kesunyian arena saat ia berteriak memulai pertandingan secara resmi. Tepat setelah aba-aba terdengar, Muryang langsung melesat, maju menembus angin dengan kecepatan yang luar biasa pesat. Dalam hitungan sekejap mata, Muryang sudah berada tepat di hadapan Lee Seok-gi yang terkejut. Muryang melompat ke udara dan mengayunkan pedang kayunya secara vertikal dari atas dengan daya hantam yang sangat dahsyat. Lee Seok-gi merasa sudah mengantisipasi serangan ini karena tahu Muryang pernah menggunakan pola tebasan awal yang sama saat mengalahkan Noong Ryo-won. Dengan sigap, Lee Seok-gi mengangkat pedangnya dengan cengkeraman kuat untuk menangkis dan mematahkan serangan Muryang. Tebasan Muryang meluncur deras dari udara dengan pancaran aura yang begitu pekat dan menghancurkan. Dalam benaknya, Lee Seok-gi merasa berhasil menahan benturan pedang Muryang dengan pertahanan dua tangannya yang kokoh. Ia lalu memutar pedangnya dengan cepat untuk merebut kendali pertarungan dan melancarkan serangan balasan. Serangan balik Lee Seok-gi berhasil menghantam kuat hingga pedang kayu Muryang terpental dan hancur. Muryang tampak terbelalak kaget saat melihat pertahanannya berhasil ditembus begitu mudah oleh sang murid kepala. Lee Seok-gi mempercepat ayunan pedangnya untuk menuntaskan duel ini dalam satu kombinasi serangan balik. Dorongan tenaga dari benturan itu memaksa Muryang terdesak mundur dan kehilangan keseimbangannya di arena. Lee Seok-gi memanfaatkan celah itu untuk menghantamkan pedang kayunya tepat ke dada Muryang dengan sangat telak. Muryang meringis kesakitan menahan rasa sakit luar biasa akibat hantaman pedang yang mendarat di tubuhnya. Tubuh Muryang terlempar ke belakang, sama sekali tak berdaya menghadapi dominasi serangan lawannya. Lee Seok-gi merasa dirinya sempat berniat bermain halus demi menjaga gengsi Muryang sebagai mantan tuan muda. Namun, keberadaan para komandan petinggi di tribun membuatnya tak ingin menyia-nyiakan panggung untuk tampil menonjol. Muryang yang terkunci tak berkutik hanya bisa menunjukkan ekspresi panik ketakutan di depan mata Lee Seok-gi. Lee Seok-gi mengerahkan seluruh tenaganya ke arah genggaman pedang untuk mengeksekusi tebasan penentu. Hantaman mematikan itu kembali mendarat keras dan menghancurkan sisa pertahanan Muryang tanpa ampun. Ayunan pedang lanjutan Lee Seok-gi menyapu tubuh Muryang hingga terhempas jatuh tak berdaya ke lantai arena. Muryang berlutut memegangi dadanya sembari mengerang kesakitan di tengah sapuan debu pertarungan. Dengan sisa tenaganya, Muryang mendongak menatap lawannya dengan raut wajah penuh kekalahan. Lee Seok-gi kini membangkitkan aura ki merah pekat di sekujur tubuhnya untuk memberikan pertunjukan pamungkas. Sambil menyeringai penuh kemenangan, Lee Seok-gi menyuruh Muryang menyaksikan kemampuan bertarungnya secara cermat. Ia pun melepaskan tebasan berkecepatan tinggi yang dilapisi aura energi merah membara ke arah Muryang. Muryang terbelalak panik melihat gelombang tebasan ki yang meluncur sangat cepat menerjang dirinya. Tebasan aura merah itu langsung menghantam tubuh Muryang dan melemparkannya hingga melayang ke udara. Teriakan histeris Muryang membahana saat tubuhnya tersapu serangan tersebut, sementara Lee Seok-gi menikmati kemenangannya. Tubuh Muryang akhirnya ambruk tak berdaya menghantam lantai arena saat Lee Seok-gi berbalik meninggalkannya. Lee Seok-gi menatap ke arah tribun kehormatan, merasa sangat puas karena telah berhasil memamerkan kehebatannya di depan para komandan. Ia mengepalkan tangannya tinggi-tinggi ke udara sebagai bentuk perayaan atas kemenangan mutlak yang ia raih. Dengan angkuh Lee Seok-gi bergumam bahwa seluruh rencananya berjalan sempurna sesuai dengan yang ia harapkan. Namun, kegembiraannya mendadak sirna saat ia menyadari tidak ada satupun suara sorakan atau tepuk tangan yang terdengar dari penonton. Pandangannya mendadak menjadi miring dan tidak stabil, membuatnya merasa kebingungan mengapa tribun penonton tampak berada di posisi menyamping. Lee Seok-gi mengedipkan matanya berulang kali, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada penglihatannya. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya ternyata sudah tergeletak di lantai arena dan tepat di samping kepalanya berdiri sepasang kaki. Betapa terkejutnya Lee Seok-gi saat mendongak dan melihat Muryang berdiri tegap tanpa luka sedikit pun tepat di atas dirinya. Dengan tatapan dingin dan ejekan sinis, Muryang menyapa lawannya yang tergeletak sembari bertanya apakah tidurnya nyenyak. Lee Seok-gi yang berliur di tanah makin panik, dan tidak paham bagaimana bisa dirinya yang berada dalam posisi menelungkup. Ketakutan mulai melingkupinya ketika ia menyadari seluruh sistem saraf, dan anggota tubuhnya benar-benar lumpuh tak bisa digerak. Penglihatannya melirik ke arah tengah arena tempat sebilah pedang kayu hancur terbelah berada.
Hatinya hancur saat mengenali bahwa patahan kayu yang berserakan itu tidak lain adalah pedang miliknya sendiri. Manik mata Lee Seok-gi bergetar hebat saat ingatan nyata tentang benturan pertarungan mendadak terlintas kembali di otaknya. Terungkap realita bahwa pada benturan pertama di udara, Muryang melesat jauh lebih cepat dari perkiraan. Tebasan pedang kayu Muryang langsung membelah dan menghancurkan pedang kayu milik Lee Seok-gi hingga berkeping-keping. Tanpa hambatan, tebasan destruktif Muryang terus meluncur deras tepat menghantam pertahanan dan kepala Lee Seok-gi. Hantaman telak dalam hitungan milidetik itu memberikan trauma luar biasa pada otak dan sistem saraf Lee Seok-gi. Kecepatan tebasan Muryang menciptakan efek benturan instan yang langsung merobohkan sang murid kepala seketika. Efek syok berat itulah yang membuat otak Lee Seok-gi mengalami halusinasi pertarungan palsu sebelum akhirnya tersadar pada kenyataan. Muryang mendarat sempurna di lantai arena hanya dalam satu kali pertukaran tebasan, meninggalkan lawannya yang langsung KO di tanah. Lee Seok-gi meratapi nasibnya dengan penuh keheranan dan kehinaan karena dikalahkan secara mutlak oleh sosok yang selama ini ia remehkan. Muryang menatap tubuh lumpuh lawan di bawahnya sembari berbisik dingin menyebutnya sebagai calon pengkhianat klan. Muryang memutuskan memberi ampunan untuk hari ini, namun memperingatkan Lee Seok-gi agar menjaga langkahnya karena ia akan terus mengawasinya. Lee Seok-gi berusaha membela diri dalam hatinya bahwa ia tumbang hanya karena sempat lengah menghadapi Muryang. Namun kepanikan besar merayapinya saat memikirkan bagaimana nasib posisi dan reputasinya di klan setelah kekalahan memalukan ini. Lee Seok-gi menyadari bahwa seluruh ambisi dan karir militernya di klan ini telah hancur lebur tanpa sisa. Seluruh murid klan di tribun penonton gempar dan tak percaya menyaksikan duel murid kepala berakhir tragis hanya dalam satu kali gerakan. Sementara itu di pinggir arena, Wolyeong memeluk senjata dengan mata berkaca-kaca menatap tuan mudanya penuh rasa bangga dan haru. Muryang memutar tubuhnya dan kembali mengarahkan pandangannya lurus ke tribun kehormatan tempat pamannya duduk. Komandan Jenderal Cheon Seon-hak memamati Muryang dengan tatapan mata yang sangat dalam dan penuh pertimbangan. Muryang berdiri dengan sikap tubuh yang sangat tenang dan dominan di tengah panggung arena pertarungan. Cheon Seon-hak tetap terdiam di kursinya, mulai menyadari bahwa keahlian pedang Muryang kini benar-benar telah melompati batas wajar. Muryang pun melempar seringaian tajam dan penuh rasa percaya diri menatap balik sang paman sebagai pembuktian atas ucapannya. Riuh kegemparan penonton kian memenuhi seluruh sudut arena menyaksikan hasil tak terduga dari duel kualifikasi tersebut. Di antara kerumunan penonton, Nung Yo-won mengepalkan tangannya erat-erat hingga urat-urat jarinya menegang keras. Dengan wajah memerah menahan amarah, Ryo-won merutuki kekalahan konyol Lee Seok-gi yang menghancurkan rencananya mengusir Muryang. Rasa dengki dan kebencian yang makin membara membuat Ryo-won menggetarkan, giginya menahan emosi yang kian tak tertahankan. Setelah mendarat dari tebasan mematikannya, Cheon Muryang menyaksikan Lee Seok-gi yang kini tergeletak tak berdaya. Sang murid kepala tak mampu lagi bangkit, sementara patahan pedang kayunya terlempar di dekat tubuhnya. Muryang berdiri tegap memegang pedang kayunya tanpa memperlihatkan sedikit pun rasa lelah. Cheon Seon-hak hanya bisa terdiam menatap keponakannya dengan tatapan yang sangat rumit. Seluruh tribun penonton seketika gempar karena tidak menyangka murid kepala bisa tumbang hanya dalam satu gerakan. Suasana arena hening sejenak saat hasil pertarungan yang di luar dugaan itu tersaji di hadapan semua orang. Muryang menyapu pandangannya ke arah kerumunan penonton yang selama ini selalu menghinanya. Seon-hak menghela napas panjang sambil memikirkan perubahan drastis pada diri Muryang. Komandan Jenderal itu pun berdiri untuk mengumumkan secara resmi pemenang dari duel tersebut. Namun sebelum Seon-hak sempat bersuara, Muryang berteriak lantang mengakui semua rasa benci yang dipendam anggota klan kepadanya. Seon-hak terkejut dan mendengarkan perkataan Muryang dengan penuh perhatian. Tanpa rasa ragu, Muryang secara terbuka mengakui bahwa dirinya di masa lalu memanglah seorang sampah yang tak berguna. Seon-hak dan Wolyeong sama-sama terperangah mendengar pengakuan jujur yang keluar dari mulut Muryang. Muryang menyadari ada banyak orang yang telah disakiti oleh pemilik tubuh itu di masa lalu. Meskipun tindakan keji itu dilakukan oleh sosok Muryang yang lama, jiwa di tubuhnya kini siap menanggung segalanya. Ia bertekad untuk bertanggung jawab atas segala dosa dan konsekuensi dari masa lalu tersebut. Karena saat ini, dialah yang memegang kendali atas hidup dan nama Cheon Muryang. Dengan gagah berani, Muryang menegaskan identitasnya di hadapan seluruh anggota klan Cheon. Ia kemudian meminta maaf secara tulus atas segala kelakuan buruk dan penyimpangan yang pernah dilakukannya. Muryang membungkukkan tubuhnya 90 derajat sebagai bentuk permohonan maaf yang sesungguhnya. Seluruh tribun penonton membisu menyaksikan kerendahan hati mantan tuan muda mereka. Para murid klan saling berpandangan karena tak mempercayai perubahan sikap Muryang yang begitu drastis.
Wolyeong memeluk erat pedang pusaka Muryang sambil menahan rasa haru yang membuncah di dadanya. Seonhak melotot tak percaya melihat keteguhan hati dan keberanian keponakannya itu. Usai menyampaikan permohonan maafnya, Muryang kembali menegakkan tubuhnya. Ia berseru bahwa siapapun yang masih menyimpan dendam padanya dipersilakan untuk datang menantangnya. Muryang menegaskan bahwa ia akan selalu menunggu tantangan mereka di lapangan latihan kapan saja. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, Muryang memutar badannya dan bersiap pergi dari arena. Seonhak terus memperhatikan setiap langkah keponakannya dengan tatapan penuh tanda tanya. Muryang kemudian mengajak Wolyeong untuk segera meninggalkan lokasi pertarungan. Seonhak mengelus janggutnya sambil merenungkan apa yang baru saja disaksikannya. Sinar matahari yang cerah menyinari kediaman klan saat Muryang dan Wolyeong berjalan bersama. Muryang berterima kasih pada Wolyeong karena telah bersiap membawa pedang asli Socheon sebagai antisipasi. Namun saat Muryang meminta pedangnya kembali, Wolyeong justru menariknya dengan enggan. Muryang pun dibuat bingung melihat tingkah pelayan pribadinya tersebut. Wolyeong memeluk pedang Socheon dengan manja dan memohon agar diizinkan membawanya lebih lama. Muryang hanya bisa melongo heran melihat pelayannya yang begitu menyukai pedang pusaka itu. Tiba-tiba langkah Muryang terhenti saat Seonhak mencegatnya dan menanyakan niat tebasannya tadi. Seonhak berdiri tegas di ambang pintu menunggu jawaban atas pertanyaan filosofisnya. Muryang hanya tersenyum tipis mendengar pertanyaan dari sang komandan jenderal. Seonhak menegaskan kembali bahwa ia ingin tahu apa sebenarnya sasaran yang ingin ditebas oleh tebasan pedang Muryang. Dengan tenang namun mantap, Muryang menjawab bahwa ia berniat menebas langit. Jawaban sederhana itu merujuk pada konsep puncak ilmu pedang yang sangat tinggi. Sambil tersenyum lebar, Muryang mengulangi jawabannya di bawah naungan langit biru. Seonhak terperangah hebat karena tidak menyangka akan mendengar jawaban tersebut. Pasalnya, menebas langit adalah jalan pedang yang dicari Seonhak sepanjang hidupnya, namun justru dipahami oleh keponakan yang dulu ia benci. Seonhak akhirnya mengakui kekalahan taruhannya dan menyuruh Muryang menyebutkan hadiah yang diinginkan. Muryang meminta izin masuk ke perpustakaan naga surgawi, namun Seonhak menolaknya karena hal itu di luar wewenangnya. Muryang memegang dagunya sambil berpikir mencari alternatif hadiah lainnya. Muryang lalu mengajukan permintaan baru agar diatukan duel 1 lawan 1 dengan anggota klan setiap hari. Seonhak sedikit terkejut dan memastikan apakah Muryang yakin hanya menginginkan duel harian. Muryang menegaskan bahwa pertarungan nyata adalah sarana latihan terbaik untuk mengasah kemampuannya. Seonhak menatap Muryang dalam-dalam sambil menimbang kesungguhan niat keponakannya. Seonhak menyetujui permintaan itu dan menyadari bahwa Muryang akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Muryang memberikan hormat dengan pedang kayunya dan menyatakan bahwa itulah yang sangat ia harap. Seonhak pun melangkah pergi meninggalkan Muryang dan Wolyeong yang memberi hormat dari belakang. Wolyeong yang penasaran menanyakan arti tebasan langit, namun Muryang hanya menjawab bahwa itu rahasia antaranya dan sang jenderal. Keesokan harinya, suasana pagi yang cerah kembali menyelimuti kediaman klan Cheon. Langkah kaki penuh amarah terdengar menghentak keras di sepanjang jalan kediaman. Seorang murid klan bertubuh kekar berjalan gusar sambil mengejek kekalahan Lee Seok-gi dan keberuntungan Muryang. Murid berotot itu mengertakkan lehernya dan merasa bahwa situasi ini justru menguntungkan baginya. Tangannya bergerak mantap mencabut pedang besi tajam dari sarungnya. Pemuda berwajah keras itu menatap bilah pedangnya dengan tatapan penuh kebencian. Dari pantulan bilah pedang tersebut, terlihat bekas luka sayatan panjang yang menghiasi sisi kiri wajahnya. Kilas balik memperlihatkan Muryang masa lalu yang gemuk dan pemabuk sedang mengamuk di sebuah kedai. Muryang yang kehilangan kendali mengancam seorang pengunjung dengan pedang terhunus dan botol hamar di tangannya. Para murid klan yang berada di sekitar tempat itu hanya bisa gemetaran dan tidak berani mencampuri urusannya. Namun, seorang murid pemula berniat berdiri untuk menghentikan aksi gila tuan mudanya itu. Secara mendadak, Muryang yang mabuk mengayunkan pedangnya secara sembrono ke arah murid tersebut. Orang-orang di sekitar langsung berteriak menyuruh murid itu agar segera menghindar. Sabetan pedang tajam itu melesat cepat membelah udara. Bilah pedang Muryang langsung menyayat wajah murid pemula tersebut hingga darah menyembur keluar. Tetesan darah segar pun jatuh memenuhi lantai kedai minum. Tanpa rasa bersalah, Muryang masa lalu justru mencaci murid yang terluka itu karena dianggap menghalangi jalannya. Murid tersebut memegangi wajahnya yang bersimbah darah dengan perasaan dendam yang amat mendalam. Muryang yang arogan berlalu begitu saja, tanpa memedulikan penderitaan korbannya. Kembali ke masa kini, bayangan penderitaan itu membuat senyum penuh dendam terukir di pantulan pedang. Murid berbekal luka sayatan itu bernama Cha Mayong-hak, yang hadir sebagai lawan duel hari pertama dan bersumpah akan memberi luka yang sama pada wajah Muryang. Di arena latihan, Cheon Muryang terus mengulang gerakan melompat tinggi sambil menggenggam pedangnya.
Ia melayang di udara dengan posisi tubuh yang sangat stabil dan penuh konsentrasi. Dengan gerakan presisi, Muryang mengibaskan pedangnya ke bawah seolah sedang membelah angkasa. Dari tepi arena, Che Mayonghak berdiri memperhatikan setiap gerakan Muryang dengan tatapan tajam. Hirosa amarah Mayonghak membara karena Muryang yang mengundangnya berduel justru tak meliriknya sedikit pun, sehingga ia bertekad bertarung hidup mati menggunakan pedang besi tajam. Melihat situasi itu, Wolyong menyajikan teh hangat dan camilan untuk menenangkan Mayonghak yang sedang menunggu. Mayonghak hanya menatap pelayan wanita itu dengan alis berkerut penuh rasa heran. Wolyong menjelaskan bahwa Muryang selalu lupa dengan sekitarnya begitu sudah tenggelam dalam latihan intens. Mayonghak menolak teh tersebut karena berniat langsung berduel, sembari teringat kabar tentang keberanian Wolyong melawan murid senior sebelumnya. Wolyong menanggapi penolakan itu dengan senyuman tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Mayonghak pun tertekan oleh tatapan mata Wolyong yang begitu jernih dan penuh keyakinan. Sorot mata Wolyong memancarkan rasa percaya penuh kepada Muryang yang kini telah berubah. Mayonghak kemudian bertanya apakah Muryang berlatih seperti ini setiap hari, yang langsung dibenarkan oleh Wolyong tanpa ragu. Wolyong menambahkan bahwa meski senang melihat kegigihan Muryang, ia sebenarnya khawatir tuannya itu terlalu memaksakan diri. Mayonghak merasa heran dan mempertanyakan alasan Wolyong begitu mempedulikan Muryang yang dulu sering menyiksanya. Wolyong mengakui kesalahan masa lalu Muryang, namun menegaskan bahwa tuannya kini telah berubah total dan berusaha keras menebus semua perbuatannya. Dengan tulus, Wolyong menyatakan bahwa ia mempercayai sepenuhnya perbaikan diri Muryang. Sambil meminum tehnya, Mayonghak dalam hati mengakui bahwa Muryang memang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Mayonghak kembali mengamati tebasan Muryang dan menganggap gerakan melompat itu sederhana, namun ada sesuatu yang mengganggunya. Mata Mayonghak membelalak lebar ketika menyadari kejanggalan mengerikan dari latihan Muryang. Posisi pijakan kaki Muryang saat mendarat selalu jatuh di titik yang persis sama. Ketinggian dan sudut ayunan pedangnya pun terukur sangat sempurna tanpa celah. Bahkan cara Muryang menggenggam gagang pedang selalu identik di setiap ulangan, membuktikan tingkat penguasaan pedang yang terlampau mengerikan. Mayonghak makin terhenyak saat menyadari kemana arah dan jalur tebasan pedang Muryang sebenarnya ditujukan. Tubuh Mayonghak mendadak menegang ketakutan di tempatnya berdiri. Ia menyadari bahwa Muryang sebenarnya sedang bertarung melawannya secara mental dalam simulasi pertarungan presisi. Sensasi tebasan pedang berniat membunuh milik Muryang terasa nyata menghantam leher Mayonghak. Mayonghak terengah-engah dengan peluh dingin membasahi wajahnya. Ia tersadar bahwa Muryang telah membidik dan menebasnya secara mental sebelum ia sempat melangkahkan kaki ke arena. Tiba-tiba Muryang sudah berdiri tepat di hadapannya sambil meminta maaf karena telah membuatnya menunggu lama. Dengan napas terengah usai latihan, Muryang menyapa Mayonghak secara kasual. Mayonghak terkejut karena Muryang mengetahui nama lengkapnya. Muryang menjelaskan bahwa ia sedang berusaha menghafal nama seluruh calon satria klan yang kelak menjadi pilar klan mereka. Mayonghak tak menyangka Muryang peduli hingga menghafal nama setiap murid di klan. Muryang lalu memperhatikan bekas luka sayatan di wajah Mayonghak dan menanyakan apakah Muryang versi dulu yang melakukannya. Dengan raut wajah berat, Mayonghak membenarkan hal tersebut. Muryang mengangguk paham dan menyadari asal niat membunuh yang sempat dirasakannya dari Mayonghak. Muryang menyatukan kedua tangannya di atas gagang pedang dengan penuh hormat. Ia pun membungkuk dalam-dalam, meminta maaf secara tulus atas luka permanen akibat kejahatan masa lalunya dan memohon ampunan. Pemandangan mantan tuan muda yang membungkuk meminta maaf itu membuat suasana di tepi arena mendadak hening. Mayonghak terpaku tak percaya karena Muryang lama tidak akan pernah mau mengakui kesalahan apalagi meminta maaf. Ia teringat betapa sombongnya Muryang di masa lalu dan tersadar bahwa perkataan Wolyong tentang perubahan Muryang memang benar adanya. Mayonghak meletakkan cangkir tehnya dan secara ksatria menyatakan mengakui kekalahannya hari itu. Muryang terheran-heran saat Mayonghak berbalik pergi sebelum pertarungan fisik sempat dimulai. Mayonghak berjanji akan mempersiapkan diri lebih baik sebelum menantang Muryang kembali di masa depan. Muryang dan Wolyong hanya bisa saling pandang kebingungan melihat Mayonghak berjalan meninggalkan arena. Muryang bertanya kepada Wolyong apakah Mayonghak menerima permintaan maafnya, merasa Mayonghak sempat tersenyum tipis. Wolyong menanggapi dengan kekahan lembut, meyakinkan tuannya bahwa pria itu sama sekali tidak tersenyum. Muryang kemudian meminta satu bantuan penting kepada Wolyong. Ia memerintahkan Wolyong untuk mencatat seluruh daftar kejahatan dan kesalahan masa lalunya tanpa ada yang disembunyikan, termasuk jika pernah menyakiti Wolyong sendiri. Wolyong tertegun lalu mengangguk patuh menerima perintah tuannya. Muryang menegaskan pada dirinya sendiri bahwa menebus dosa masa lalu adalah beban tanggung jawab yang wajib ia pikul sebagai Cheon Muryang.
Hari demi hari berlalu, program duel harian Muryang melawan murid-murid klan terus berlanjut. Para penantang maju melancarkan serangan balasan penuh emosi ke arah Muryang. Namun Muryang dengan mudah melompati serangan lawan menggunakan gerakan yang sangat tenang. Hanya dalam satu tebasan pedang kayu, Muryang menumbangkan lawannya secara telak. Penantang tersebut tersungkur tak berdaya di lantai arena sambil mengerang kesakitan. Muryang berdiri megah sambil memuji pertarungan lawannya dan mengajak untuk berduel lagi di lain waktu. Hampir seluruh murid penantang tumbang hanya dalam satu tebasan, sementara Wolyeong mendengarkan keluhan murid yang kalah. Wolyeong menjulurkan lidahnya dengan jenaka sambil menambah tanda rekor kemenangan Muryang pada papan kayu. Seorang murid senior mengamati dari jauh dan menyadari bahwa Muryang memang terlampau kuat. Murid itu memegang bahunya yang sakit sambil teringat betapa mengerikannya perkembangan Muryang dari sosok pemalas menjadi petarung tangguh. Dengan rasa kesal dan tidak berdaya, murid penantang itu akhirnya berjalan meninggalkan arena. Papan rekor milik Wolyeong mencatat rekor kemenangan bersih Cheon Muryang yang tak terkalahkan hingga hari terakhir duel harian. Di dalam kamarnya, Muryang duduk bermeditasi memusatkan seluruh energi batinnya. Aura ki berwarna biru menyelimuti tubuh Muryang yang sedang mendalami teknik kultivasinya. Meski berhasil menembus tingkat ke-8 Heavenly yang Divine Art, Muryang menyadari sumbatan energi Yin di Meridian Ren dan Du masih membatasi aliran ki raksasa dantiannya. Muryang membuka matanya dan mengembuskan napas panjang usai menyadari bahaya penyimpangan ki jika dipaksakan. Ia menyadari teknik dasar yang telah mencapai batasnya dan satu-satunya cara adalah mendapatkan metode kultivasi tingkat tinggi dari perpustakaan naga surgawi. Di tengah lamunannya, Muryang mendadak merasa ada hal sangat penting yang terlupakan olehnya. Muryang berteriak terkejut ketika ingatan penting itu tiba-tiba melintas di kepalanya. Ia bergegas bangun dan merapikan diri karena hari ini adalah hari kepulangan Patriark Cheon Wichang ke kediaman klan. Muryang tak sabar untuk menyambut sosok penolong hidupnya yang telah menyelamatkannya di masa lalu. Muryang tampil anggun mengenakan pakaian kebangsawaan Young Patriarch lengkap dengan pedang di tangannya. Ia merenung membayangkan momen saat ia bisa memanggil sosok Patriark itu sebagai ayahnya sendiri. Tiba-tiba teriakan panik seorang pelayan memanggil nama Muryang dari luar ruangan. Pelayan bernama Hua Hong berlari panik, dan Muryang yang mengenalinya sebagai teman Wolyeong langsung menanyakan krisis yang terjadi. Dengan terengah-engah dan berlinang air mata, Hua Hong melaporkan bahwa Wolyeong sedang dalam bahaya bersama tunangan Muryang. Muryang terperanjat kaget mendengar kabar tak terduga mengenai tunangannya tersebut. Di pelataran kediaman, tampak piring dan potongan makanan tumpah berantakan di atas lantai. Wolyeong tersungkur gemetar ketakutan tepat di samping tumpahan makanan tersebut. Wolyeong bersujud memohon ampun di hadapan tunangan Muryang yang gaun cantiknya terkotor noda makanan, diapit para pengawal bertubuh kekar. Wanita bangsawan berparas cantik dengan perhiasan megah itu menatap Wolyeong dengan pandangan yang sangat dingin, angkuh dan penuh kejam. Di pelataran kediaman, Wolyeong yang ketakutan tampak tersungkur pasrah di hadapan rombongan pengawal kelantang, dan sang tunangan yang gaun mewahnya ternoda. Dengan tubuh gemetar dan peluh dingin yang mengucur deras, gadis itu hanya bisa meratapi nasibnya yang berada di ambang kematian. Tanpa belas kasih sedikit pun, wanita angkuh itu menegaskan bahwa permohonan maaf saja tidak akan pernah cukup untuk membersihkan noda pada pakaian mewahnya. Sambil membentangkan kipasnya dengan dingin, ia langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan kejam klannya. Menerima perintah tersebut, pengawal bertubuh tegap di sampingnya segera mengangguk patuh dan bersiap menjatuhkan eksekusi. Tanpa ragu, pria berotot itu langsung mencabut pedang dari sarungnya tepat di atas kepala sang pelayan. Dengan tatapan tanpa ampun, sang pengawal mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, siap menebas nyawa Wolyeong yang bersujud tanpa daya. Hua Hong yang menyaksikan eksekusi mematikan itu hanya bisa berteriak histeris meminta pertolongan. Tebasan pedang yang sangat cepat pun meluncur deras menuju leher pelayan malang tersebut. Namun di detik-detik paling kritis, Muryang melesat kilat dan dengan sigap menangkis hantaman mematikan itu tepat sebelum menyentuh Wolyeong. Kejadian yang begitu mendadak itu seketika membuat sang pengawal dan wanita tersebut terkejut bukan main. Muryang mendarat kokoh di tanah dengan tatapan mata yang dipenuhi ketegasan dan amarah. Melihat ada yang berani campur tangan, para pengawal kelantang lainnya segera menghunuskan pedang dan mengurung posisi Muryang. Dengan posisi melindungi pelayannya, Muryang dengan suara dingin mempertanyakan apa maksud dari tindakan lancang rombongan asing tersebut di wilayah klannya. Pengawal Tang yang geram pun membentaknya dan menanyakan siapa sosok yang bertindak begitu berani mencampuri urusan kelantang. Dengan penuh kebanggaan, Muryang berbalik memandang mereka lalu menegaskan identitasnya sebagai putra sulung klan Cheon, Cheon Muryang. Wanita di balik kipas itu terkekeh sinis seraya menyuruh pengawalnya berjaga.
sebelum akhirnya melangkah maju menyapa. Dengan senyuman anggun-anggun mematikan, wanita cantik itu memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Tang Sohai dari klan Sichuan. Mendengar nama itu, ingatan kehidupan masa lalu Mumayong langsung terpicu saat menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah sosok yang menjadi istri Cheon Muryang di masa lalu. Wanita berjuluk East Flower itu dulunya ditunangkan oleh Patriark klan Cheon dalam sebuah kesepakatan pernikahan politik. Patriark melakukan hal itu demi memanfaatkan keahlian obat dan penawar racun klan Tang untuk menyembuhkan kondisi tubuh Muryang lama yang rusak akibat ramuan eliksir sembarangan. Klan Tang sendiri menerima tawaran tersebut dengan tangan terbuka demi mewujudkan ambisi besar mereka merambah ke wilayah Central Plains. Karena itulah Tang Sohai tetap menerima pernikahan tersebut tanpa protes, meskipun pertemuan pertamanya dengan Muryang yang gemuk dan tak berguna sangat mengecewakan. Selama bertahun-tahun pengobatan, klan Tang memanfaatkan kelemahan Patriark hingga menjadikan klan Cheon sebagai batu loncatan ekspansi mereka yang menjadi titik awal pemicu kehancuran klan Cheon di masa depan. Kembali ke masa kini, Muryang menatap tajam sosok wanita yang berada di balik benang merah skema licik tersebut. Muryang kembali membentaknya dengan nada menekan dan menanyakan apa sebenarnya yang sedang ia lakukan di tanah kediamannya. Dengan santai Tang Sohai memperlihatkan gaun putihnya yang ternoda makanan tumpah. Ia menjelaskan secara angkuh bahwa dirinya hanya sedang memberi hukuman kepada pelayan tidak becus yang telah mengotori pakaiannya. Muryang yang murka menimpali betapa tak masuk akalnya niat wanita itu yang tega hendak membunuh pelayan klan Cheon hanya karena masalah sepil seperti itu. Tang Sohai justru mengejek Muryang yang dianggapnya tidak bisa menilai seberapa tingginya harga dari gaun kebangsawaan miliknya. Wanita itu bahkan berdalih bahwasanya pelayan tersebut bisa saja pembunuh berdarah dingin yang membawa racun sehingga eksekusi mati itu sudah sesuai dengan hukum ketat klan Tang. Muryang yang sudah tidak tahan langsung membentak keras bahwa tempat ini adalah wilayah klan Cheon sehingga hukum klan Cheonlah yang wajib dipatuhi oleh siapapun. Sambil memegang pedangnya, Muryang menegaskan bahwa tindakan Tang Sohai telah menghina martabat klan serta orang-orang di bawah perlindungannya. Namun Tang Sohai tetap bergeming dan mengklaim balik bahwa Muryanglah yang telah merendahkan otoritas klan miliknya. Dengan seringai dingin, wanita itu menyatakan bahwa klan Tang akan tetap menjalankan hukum mereka sendiri. Saat wanita itu menantang Muryang untuk menghentikannya, pengawal utamanya mendadak memancarkan aura kif merah yang sangat mengintimidasi. Muryang pun terkejut saat melihat pedang pengawal lawan memancarkan sword ki yang sangat pekat. Dalam sekejap, pengawal berotot itu melancarkan serangan kilat yang langsung ditahan kuat oleh Muryang. Benturan dahsyat tersebut membuat Muryang meringis karena tekanan energi yang luput dari perkiraannya. Percikan energi bertabrakan hebat di udara saat pertarungan jarak dekat yang sengit terus berlanjut di hadapan para pengawal lain. Wol Yeong yang menyaksikan pertarungan berbahaya itu hanya bisa mencemaskan keselamatan tuan mudanya dengan tatapan panik. Di tengah kekacauan duel tersebut, Tang Sohai memanfaatkan celah dan secara licik mengeluarkan sebatang jarum halus beracun dari balik kipasnya. Jarum beracun yang sangat tipis dan tak terlihat itu siap dilepaskan untuk menyasar targetnya secara diam-diam. Sementara itu, pengawal lawan kembali mengayunkan sabetan pedangnya yang dilapisi energi destruktif tingkat tinggi. Muryang harus berjuang keras menangkis deretan tebasan dahsyat yang terus-menerus memborbardir posisinya. Dalam hatinya Muryang menyadari bahwa pengawal pribadi tunangannya ini bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang petarung kelas wahid, Fierce Straight Warrior. Benturan energi yang tercipta di antara kedua senjata mereka meledak hebat dan memancarkan kilatan cahaya. Muryang menyadari walau teknik pedangnya seimbang, dirinya kalah jauh dalam kapasitas tenaga dalam batin maupun energi fisik. Tak ingin membiarkan pertarungan berlarut-larut, Muryang segera menghentakkan kakinya untuk mengambil ancang-ancang baru. Ia melesat maju dengan posisi tubuh rendah seraya mengerahkan penguasaan teknik pedang terbaiknya. Mengandalkan keahlian dan presisi Sword of Subtlety, Muryang bergerak lincah menerobos celah pertahanan lawan. Dibanding menyasar tubuh sang petarung, Fierce Straight, Muryang memilih untuk mengarahkan fokus serangannya pada senjata lawan. Target utamanya tidak lain adalah pedang yang digenggam rapat oleh pengawal klan Tang tersebut. Saat pedang lawan masuk ke dalam jangkauannya, Muryang bermaksud mengunci dan melucuti senjata tersebut menggunakan cengkeraman jurusnya. Jurus luar biasa itu adalah teknik A Heavenly Dragon Sword Unit Dragon Claw Rain, Yongjowu yang difokuskan khusus untuk merebut senjata musuh. Namun benturan energi yang terjadi justru menghasilkan letupan ki raksasa yang di luar kendalinya. Akibat kalah dalam ketebalan tenaga dalam, pedang Esochion milik Muryang malah terpental keras dan menancap di tanah. Pengawal klan Tang itu berdiri tegak tanpa cedera sedikit pun setelah berhasil menahan teknik Muryang.
Muriang yang kini kehilangan senjatanya terbelalak tak percaya dengan dada yang kian terengah-engah. Ia tidak menyangka batas tenaga dalam tubuhnya saat ini akan membuat teknik pedang sempurnanya berujung pada kekalahan. Pedang pusakanya kini tergeletak begitu saja di tanah, menandakan benteng pertahanan fisiknya telah hancur. Pengawal berotot itu pun mengejek Muriang yang dianggapnya berbesar kepala padahal kemampuan ki batinnya sangat dangkal. Saat Muriang meringis menyadari jurus Dragon Claw Rain gagal akibat sumbatan ki di dantiannya, sebuah suara mendadak menghentikan pertarungan. Tang Sohaye melangkah pergi seraya menyindir Muriang yang terlalu peduli pada seorang pelayan tak berharga hingga mempertaruhkan nyawanya. Sambil berjalan melewati Muriang, wanita licik itu pamit untuk menghadiri perjamuan malam dan berharap tunangannya bisa bersikap lebih ramah di acara nanti. Tiba-tiba jeritan histeris Hua Hong memecah suasana saat melihat Wol Yong mendadak pingsan tak sadarkan diri di tanah. Muriang terkejut bukan main dan langsung menolehkan pandangannya ke arah sang pelayan. Tanpa memedulikan rombongan kelantang yang berjalan pergi, Muriang bergegas berlari menghampiri kondisi Wol Yong. Di lain sisi, Tang Sohaye menyadari bahwa perubahan fisik Muriang yang kini tegap dan atletis dapat mengancam rencana ekspansi klannya jika pertunangan ini sampai dibatalkan. Wanita itu pun menanyakan penilaian sang pengawal utama mengenai kapasitas pertarungan Muriang yang sebenarnya. Pengawal tersebut menilai Muriang memiliki teknik pedang yang baik namun tenaga dalamnya sangat lemah, sehingga dua pengawal biasa saja cukup untuk menumbangkannya. Demi mengamankan rencananya, Tang Sohaye memerintahkan pengerahan 4 pengawal untuk mencegat Muriang agar putra sulung itu tidak bisa hadir pada perjamuan malam nanti. Sementara itu, Muriang memangku tubuh Wol Yeong yang terkulai lemah seraya terus memanggil namanya dengan panik. Saat memeriksa denyut nadi dan napasnya yang berat, Muriang sadar bahwa pelayannya telah terinfeksi racun yang sangat mematikan. Melihat bekas makanan tumpah di lantai, amarah Muriang membakar hebat saat menyadari kelicikan serangan jarum beracun tunangannya tadi. Bayangan senyuman hangat dan kebaikan Wol Yeong yang selalu melayaninya dengan tulus seketika terlintas di benak Muriang. Pelayan setia yang selalu berusaha keras membantunya tanpa memikirkan kejahatan Muriang di masa lalu kini berada di ambang maut karena ulah kelantang. Muriang menggeretakkan giginya rapat-rapat dengan amarah mendalam yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Sambil mengumpat panik, Muriang segera mengangkat dan menggendong Wol Yeong di tangannya. Ia berteriak menyuruh Hua Hong mengamankan pedangnya, lalu melesat pergi secepat kilat untuk mencari pertolongan medis demi menyelamatkan nyawa Wol Yeong. Di balik dinding, seorang murid klan menyaksikan seluruh insiden kekalahan tersebut dengan ketakutan dan berniat melaporkannya kepada Neong Rayoun. Suasana duka dan kepanikan masih menyelimuti ruang pengobatan klan Cheon saat penanganan darurat mulai dilakukan. Tabib klan segera memberikan pertolongan pertama untuk menahan gejolak racun mematikan yang menggerogoti tubuh Wol Yeong. Sambil memperlihatkan jarum halus yang berhasil dicabut, sang tabib menegaskan bahwa racun kelantang ini mustahil disembuhkan total tanpa penawar aslinya. Kondisi Wol Yeong kian kritis dengan tubuh kejang dan pendarahan hebat di bawah kulitnya. Muriang hanya bisa terdiam membisu seraya menahan luapan amarah luar biasa yang membakar dadanya. Tanpa membuang waktu lagi, Muriang berbalik dan menginstruksikan Hua Hong untuk terus menjaga Wol Yeong. Hua Hong yang cemas langsung bertanya kemana Muriang akan pergi saat melihat tuan mudanya mengambil pedang latihan dan melangkah keluar. Ia mengingatkan Muriang tentang perjamuan penting penyambutan Patriark malam nanti yang tidak boleh dilewatkan oleh putra sulung klan. Namun dengan tatapan dingin penuh niat membunuh, Muriang bertekad akan bertindak sebagai anak tak berguna demi menyelesaikan masalah racun ini. Sementara itu, Cheon Seon-hak tampak berjalan di lorong kediaman dengan benak yang dipenuhi pertimbangan politik klan. Ia tidak habis pikir mengapa saudaranya nekat membawa masuk si Cuan Tang klan yang berpotensi menelan seluruh klan Cheon. Tiba-tiba, langkah Seon-hak terhenti tatkala ia merasakan hembusan aura membunuh yang sangat pekat di udara. Dengan sigap Seon-hak menoleh, mengamati arah datangnya energi berdarah yang begitu meresahkan tersebut. Kepekatan aura membunuh yang meluap dari kejauhan membuat sang jenderal semakin curiga dan penasaran. Tekanan energi raksasa itu bahkan membuat kawanan burung terkejut dan terbang berhamburan keluar dari area hutan latihan. Di dalam hutan, guncangan dahsyat terus terjadi seiring riuhnya kepakan sayap burung yang panik. Rupanya Muriang sedang melampiaskan seluruh murkanya lewat tebasan pedang yang membabi buta. Ia menebas pilar-pilar kayu tebal berulang kali hingga hancur berantakan menuruti emosinya. Setiap ayunan pedangnya didorong oleh amarah yang membara, tanpa menyadari Seon-hak telah berdiri mengamatinya dari belakang. Seon-hak memperhatikan gerakan brutal keponakannya dengan raut wajah sangat serius. Ia menilai bahwa tebasan yang diperagakan Muriang saat ini bukanlah pedang menebas langit yang bertujuan melindungi.
Didorong oleh dendam dan niat membunuh murni, tebasan itu tak ubahnya pedang tebas manusia yang hanya diciptakan untuk membantai. Seonhak amat mengkhawatirkan Muryang yang terancam kehilangan kendali dan ditelan oleh amarahnya sendiri. Sambil meraung keras, Muryang kembali mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Ia menghujamkan tebasan pamungkas hingga garis energi pedangnya membelah pilar kayu raksasa secara vertikal. Batang kayu tebal itu retak hebat dan hancur berkeping-keping akibat hantaman tenaga fisiknya. Potongan kayu besar tumbang menghantam tanah saat Muryang berdiri di tengah kepulan debu. Muryang berusaha mengatur napasnya kembali setelah melampiaskan seluruh tenaga dan kekesalannya. Seonhak melangkah mendekat dan menyindir Muryang yang hanya melampiaskan amarah pada pohon padahal sebelumnya mengaku ingin menebas langit. Ia bertanya dengan nada tegas mengenai alasan yang membuat keponakannya begitu tersulut emosi. Muryang berdiri membisu membelakangi Seonhak sambil memegang erat gagang pedangnya. Dengan jujur Muryang mengakui kelemahannya yang terus-menerus gagal dalam melindungi orang-orangnya. Seonhak terkejut dan bertanya siapa yang Muryang maksud dengan orang-orangnya tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Muryang menegaskan bahwa orang-orang yang ingin ia lindungi adalah seluruh klan Cheon. Jawaban berani itu membuat mata Seonhak terbelalak kaget karena sama sekali tak menduganya. Seonhak menyadari bahwa yang Muryang maksud bukanlah pelayan yang melayaninya, melainkan seluruh anggota klan yang ingin ia jaga. Ia pun tersenyum tipis dan mengakui bahwa pikirannya sendiri selama ini terlalu sempit terhadap Muryang. Seonhak menantang Muryang untuk membuktikan kata-katanya dahulu tentang kemampuan meniru jurus apapun yang diperlihatkan kepadanya. Sambil memegang gagang pedangnya, Seonhak bersiap menunjukkan sesuatu dan meminta Muryang membuktikannya sekarang. Muryang tertegun dan menatap paman kandungnya dengan rasa heran. Seonhak menjelaskan bahwa ia telah menciptakan bentuk puncak Heavenly Dragon Sword Art yang belum pernah diajarkan kepada siapapun karena berada di batas antara menebas langit dan membantai manusia. Dengan aura kepemimpinan yang pekat, Seonhak bertanya apakah Muryang benar-benar ingin mempelajari jurus rahasia tersebut. Energi Ki Seonhak mendadak meledak dahsyat saat ia bersiap memperlihatkan murka naga ketika sisik terbaliknya disentuh. Sambil menerjang maju membawa pusaran angin raksasa, Seonhak memekikan nama jurus ciptaannya, Kemurkaan Naga. Muryang hanya bisa terpana melihat tekanan energi luar biasa yang sanggup merobek ruang di sekitarnya. Seonhak menebas pedangnya secara sempurna dalam gerakan puncak tebasan sisik terbalik naga. Ledakan tebasan itu memicu badai pusaran angin raksasa yang melambung tinggi membumbung ke angkasa. Dari kejauhan, 4 orang yang mengintai dikejutkan oleh pusaran angin hebat yang muncul di area latihan Muryang. Pemimpin dari 4 pengawal kelantang yang menyamar itu memerintahkan anak buahnya menyembunyikan pakaian lama mereka dan bergerak cepat sebelum perjamuan dimulai. Ia menunjukkan botol racun khusus dari Tang Soha yang bisa melumpuhkan target seharian dengan gejala mirip mabuk berat agar tidak dicurigai oleh tabib. Dengan mengenakan seragam murid latihan klan Cheon, mereka yakin tidak akan ada yang mempercayai aduan Muryang sekalipun ia mengaku diserang. Sementara di hutan, lengan baju latihan Muryang tampak robek-robek akibat terkena tekanan angin dahsyat dari tebasan Seonhak. Muryang menatap pamannya dengan tidak percaya dan bertanya apakah sang paman berniat membunuh keponakannya sendiri. Ia terkesima menyadari daya hancur jurus tebasan sisik terbalik naga yang baru saja diperlihatkan. Seonhak berdiri tenang lalu bertanya apakah Muryang memahami perbedaan mendasar antara jurus pelucut senjata dan tebasan puncak ini. Ia membeberkan konsep kesatuan pedang, dan tubuh di mana seorang ahli pedang merasa senjatanya adalah bagian dari anggota tubuhnya sendiri. Jurus pelucut senjata bekerja dengan mengeksploitasi ilusi tersebut ketika musuh menyerang tanpa perhitungan. Teknik itu membuat senjata lawan terlepas secara paksa sebelum mereka sempat menyadarinya. Muryang meneguk ludah saat memahami rahasia terdalam di balik ajaran ilmu pedang tersebut. Namun Seonhak menegaskan bahwa jurus pelucut senjata tetap bisa dipatahkan jika berhadapan dengan petarung tingkat tinggi. Muryang meringis teringat kekalahannya dari pengawal utama kelantang yang berhasil menahan teknik pedangnya. Seonhak melanjutkan bahwa ada satu hal yang bahkan tetap dapat menumbangkan petarung tingkat tinggi sekalipun. Ia menatap Muryang dan bertanya apakah Muryang tahu apa yang dimaksud dengan tingkatan tersebut. Muryang tersadar dan menebak bahwa yang dimaksud Seonhak adalah wujud sejati dari tebasan sisik terbalik naga. Seonhak bertanya dengan tatapan tajam apakah Muryang sanggup menguasai dan memperagakannya. Muryang melihat sekelilingnya dan bertanya apakah pamannya berpikir ia bisa menguasainya secara instan saat ini juga. Namun dengan senyum percaya diri Muryang menegaskan bahwa ia pasti akan menguasai jurus itu sebelum perjamuan malam dimulai. Seonhak memperjelas bahwa pertanyaannya bukan soal jurus, melainkan janji Muryang untuk melindungi klan Cheon. Muryang sempat terkejut mendengar penegasan kembali dari paman kandungnya.
Ia lantas tersenyum mantap menunjukkan keseriusan dan keteguhan hatinya. Muriang bersumpah dengan tegas bahwa ia akan melindungi klan Cheon dengan segenap kemampuannya. Seonhak merasa puas dan memegang gagang pepedangnya dengan penuh rasa percaya pada Muriang. Merasakan keberadaan penyusup yang mengacaukan energi di hutan, Seonhak memutuskan untuk pergi lebih dulu menuju aula perjamuan. Muriang membungkuk memberi hormat saat melihat langkah kaki pamannya yang perlahan meninggalkan area hutan latihan. Begitu pamannya berlalu, Muriang memiringkan kepalanya dan mulai mengarahkan pandangannya ke arah semak-semak. Dengan seringai dingin dan tatapan membunuh, Muriang mencabut pedangnya demi menyambut para tikus yang bersembunyi. 4 pengawal kelantang yang menyamal terhenyak tatkala Muriang berbalik memegang pedangnya dan siap membantai mereka. 4 penyusup yang bersembunyi di balik semak-semak mulai panik saat menyadari keberadaan mereka telah diketahui, namun sang pemimpin berusaha menenangkan anggotanya dengan berdalih bahwa kehadiran murid latihan di area klan adalah hal yang sangat wajar. Tanpa membuang waktu, mereka langsung melompat keluar dari persembunyian untuk melancarkan serangan kejutan, berharap bisa membuat Cheon Muriang lengah agar dapat memaksa pemuda itu menelan racun pelumpuh. Sambil memberi hormat dengan penuh kepalsuan, sang pemimpin berkilah bahwa mereka hanyalah murid latihan klan Cheon yang sedang mencari tempat berlatih dan meminta maaf jika telah mengganggu Muriang. Namun Muriang langsung mematahkan kebohongan murah tersebut dengan ejekan pedas, membentak bapak tidak tahunya malu mereka berpura-pura menjadi murid latihan padahal wajah mereka sudah terlihat sangat tua. Muriang menegaskan bahwa ia telah menghafal seluruh nama dan wajah murid latihan klan sehingga penyamaran mereka sama sekali tidak berguna, lalu bersiap menjadikan para penyusup itu sebagai lawan tanding untuk membongkar identitas asli mereka. Menyadari penyamaran mereka telah terbongkar sepenuhnya, sang pemimpin penyusup segera memerintahkan anak buahnya untuk membekuk Muriang secara paksa dan langsung memaksanya menelan racun pembius tersebut. Sementara itu, di sudut area latihan terpencil milik klan Cheon, suasana terasa sangat berbeda ketika para murid berkumpul di sana. Para murid latihan yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Muriang tampak berkumpul dan berlatih pedang dengan sangat keras, seolah-olah sedang kesurupan. Di antara kerumunan itu, Diung Rayoun berlari mengitari area latihan dengan semangat membara demi bisa merebut kembali pedang miliknya dari tangan Muriang. Begitu pula dengan Chow Mayong-hak yang terus menempa kekuatan fisiknya dengan mengangkat beban berat demi memastikan kemenangan saat tanding ulang nanti. Tiba-tiba seorang murid datang tergesa-gesa sambil berteriak panik memberitahu rombongan bahwa telah terjadi masalah besar yang melibatkan Muriang. Namun karena sudah terlalu larut dalam latihan fisik yang ekstrim, murid-murid lain sempat mengabaikan panggilannya dan terus berfokus pada peningkatan diri mereka sendiri. Murid yang panik itu kembali menegaskan bahwa situasi ini sangat serius karena berkaitan langsung dengan tindakan ekstrim yang baru saja dilakukan oleh Muriang. Mendengar nama Muriang disebut, mata para murid seketika menyala penuh ketertarikan dan langsung menghentikan aktivitas latihan mereka. Sambil menyuruh teman-temannya segera mengenakan pakaian, murid tersebut menjelaskan bahwa ia baru saja menyaksikan insiden luar biasa yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di saat yang bersamaan di tengah hutan yang rindang, pertempuran Muriang melawan para penyusup berlanjut dengan sengit. Suara dentingan pedang dan hempasan angin bertabrakan hebat hingga menerbangkan dedaunan di sekitar area pertarungan. Dengan gerakan yang sangat efisien, Muriang menangkis serangan musuh secara presisi sebelum melancarkan tebasan balasan yang mendarat telak pada tubuh penyusup tersebut. Keunggulan Muriang semakin tak terbendung tatkala ia berhasil melumpuhkan penyusup lainnya hingga terkapar tak berdaya di atas tanah. Tanpa mengendurkan tekanan sedikit pun, Muriang berputar menghindar secara anggun dan kembali melancarkan serangan balasan yang sangat mematikan. Hantaman keras dari sarung pedang Muriang mengenai dada musuh dengan telak hingga membuat pria berjanggut itu batuk darah hebat. Pria itu akhirnya tersungkur di tanah sambil mengerang kesakitan saat kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Muriang pun berdiri tegap di atas tubuh musuhnya yang telah tumbang sambil menata kembali napasnya yang sempat terengah-engah. Setelah menumbangkan 3 penyusup dengan sangat cepat, Muriang mengalihkan pandangannya pada pemimpin penyerang yang kini berlutut sendirian. Pemimpin penyusup itu merinding hebat dalam hatinya, menyadari bahwa Muriang jauh lebih kuat dari dugaan dan terus berkembang dengan sangat cepat di tengah pertempuran. Lebih parahnya lagi, keputusan mereka menyamar dan menggunakan pedang lurus khas klan Cheon justru menjadi bumerang karena senjata itu sangat canggung dibanding saber yang biasa digunakan oleh si Chuantang Clan. Keringat dingin pun menetes di wajah sang pemimpin saat menyadari betapa fatalnya kesalahan mereka dalam meremehkan kemampuan bertarung sang tuan muda.
Muriang kemudian melangkah, mendekat dan menyuruh penyusup yang tersisa itu untuk membongkar identitas serta tujuannya, walau ia sendiri sebenarnya sudah bisa menebak asal-usul mereka. Sambil mengangkat pedangnya kembali dalam posisi bertahan, penyusup itu berkilah bahwa dugaan semata tidak akan pernah bisa menjadi bukti untuk membongkar siapa mereka sebenarnya. Muriang hanya terkekeh sinis merespons perkataan itu, menegaskan bahwa tidak ada faksi lain selain si Chuantang Clan yang punya alasan dan kelicikan untuk melakukan sabotase seperti ini. Terkejut karena Muriang menyebut nama klannya secara terang-terangan, raut wajah penyusup itu seketika berubah tegang. Dengan senyuman dingin, Muriang bahkan mengucapkan terima kasih kepada para penyusup tersebut karena kebodohan mereka justru akan membatalkan rencana pernikahan politiknya dengan si Chuantang Clan. Sambil menggeletukkan giginya menahan amarah, penyusup itu meremehkan pemikiran Muriang dan menganggap sang tuan muda masih sangat naif. Tanpa memedulikan perkataan musuhnya, Muriang kembali mengambil kuda bertarung demi menguji coba jurus pedang baru yang baru saja diajarkan oleh pamannya. Muriang melesat maju dengan kecepatan luar biasa untuk merangsek ke arah penyusup yang bersiap menahan serangannya. Sambil melancarkan tebasan berdaya hancur tinggi, Muriang berteriak mengeksekusi jurus reverse scale slide. Penyusup itu sekuat tenaga memblokir tebasan bercahaya yang meluncur deras tepat ke arah tubuhnya. Sementara itu, di bagian hutan yang lain, sinar matahari yang terik memancar menembus celah-celah pepohonan. Pengawal utama dari pihak si Chuantang Clan tampak berdiri tegap di samping sebuah alat jam matahari buatan yang dipasang di atas tanah. Setelah memperhatikan pergerakan bayangan ranting kayu tersebut, ia menyadari bahwa waktu 3 atau sekitar 45 menit telah berlalu tanpa ada kabar dari 4 anak buahnya. Pria berjanggut lebat itu pun langsung terkejut dan menyimpulkan bahwa misi penyergapan yang ia tugaskan pada anak buahnya telah gagal total. Demi menutupi keterlibatan klannya, pengawal bertangan dingin itu memutuskan untuk segera memusnahkan seluruh seragam penyamaran anak buahnya agar tidak tercium oleh anjing pelacak klan Cheon. Beralih ke sudut hutan lain, rombongan murid klan Cheon tampak berjalan bersama sambil mendiskusikan tindakan kejam utusan si Chuantang Clan terhadap pelayan wanita Muriang. Salah satu murid menjelaskan bahwa tindakan mematikan tersebut merupakan bagian dari aturan doktrin yang sangat ketat di dalam si Chuantang Clan. Ia membeberkan bahwa rahasia racun dan senjata tersembunyi milik si Chuantang Clan sangatlah mematikan bahkan hanya dengan sentuhan kecil, sehingga serangan mereka hampir mustahil untuk diantisipasi. Karena alasan, itulah faksi tersebut melarang keras siapapun menyentuh anggota keluarga inti mereka, di mana pelanggaran sekecil apapun akan langsung dijatuhi hukuman mati tanpa pengecualian. Bahkan dalam ingatan murid tersebut, para pengawal sendiri terlihat sangat ketakutan dan refleks menghindar hanya demi tidak menyentuh gaun milik putri si Chuantang Clan. Rombongan murid itu pun merasa ngeri membayangkan jika klan mereka bersatu dengan faksi semacam itu, serta mengaku lebih menyukai atmosfer klan Cheon yang jauh lebih manusiawi. Murid-semurid lain pun menyetujui hal tersebut, memuji keadilan klan Cheon yang tidak membeda-bedakan status sosial dan tetap mau menerima murid dari berbagai latar belakang. Salah seorang murid bahkan berseloroh bahwa jika Noong Rayoun bertindak lancang menantang tuan muda di klan lain, kepalanya pasti sudah dipenggal dan dibuang ke tempat pembuangan. Meski merasa tersindir, Nung Jioun tetap menegaskan kemarahannya atas kelakuan si Chuantang Clan yang bertindak sewenang-wenang dan meremehkan kehormatan klan mereka. Mereka pun saling berdiskusi untuk membantu Muriang, mengingat saat ini hanya sang tuan muda yang secara terbuka berani menentang gertakan utusan si Chuantang Clan. Noong Rayoun pun mulai mempertimbangkan dengan serius bagaimana cara rombongan mereka bisa memberi bantuan yang berarti bagi Muriang. Tiba-tiba Lee Seok-gi tampil menonjolkan diri di depan rombongan murid, berseru dengan lantang bahwa masalah ini menyangkut harga diri dan kehormatan seluruh klan. Sambil mengajak para murid bergerak mencari keberadaan Muriang, tindakan Lee Seok-gi yang sok memimpin justru direspon dengan rasa curiga dan ketidakpercayaan oleh para murid senior di belakangnya. Di balik topeng kepemimpinannya, Lee Seok-gi sebenarnya memiliki niat licik untuk memanfaatkan krisis ini demi merebut kembali kepercayaan para komandan klan yang sempat pudar. Bahkan dalam benaknya yang licik, ia berencana mengkhianati klan dan menyerahkan Muriang kepada pihak si Chuantang Clan jika situasi berubah menjadi semakin memburuk. Namun saat melangkah terpisah di dalam semak-semak, Lee Seok-gi tiba-tiba melihat pengawal utama si Chuantang Clan sedang berjongkok, memicu percikan api di sebuah tempat tersembunyi. Lee Seok-gi tertegun heran mendapati seorang petarung dari faksi tamu justru berada di sudut hutan yang sangat terpencil. Rasa penasarannya semakin memuncak ketika melihat pria berjanggut itu sibuk mencoba membakar tumpukan pakaian di atas dedaunan kering.
Pengawal utama Sichuan Tang Clan itu pun meniup umpan api secara perlahan agar tumpukan baju seragam klan Cheon milik anak buahnya segera terbakar habis. Namun di tengah usahanya menghilangkan bukti, indera tajam pengawal itu mendadak menangkap keberadaan seseorang yang sedang mengintip tindakan rahasianya. Lee Seok-gi yang menyadari dirinya telah terpergok langsung tersentak kaget dan kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke belakang. Dengan wajah pucat pasi dan napas memburu, Lee Seok-gi menyadari bahaya besar setelah memergoki aksi pembersihan bukti yang sangat rahasia tersebut. Tanpa memberi ampun sedikit pun, pengawal utama Sichuan Tang Clan melompat dan mendarat secara mengintimidasi tepat di hadapan rombongan murid klan Cheon. Tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin dan dipenuhi aura membunuh yang pekat untuk memusnahkan seluruh saksi mata. Para murid di sekitarnya tampak kebingungan melihat Lee Seok-gi yang merayap ketakutan di atas tanah tanpa memahami ancaman mengerikan yang sedang mengintai mereka. Lee Seok-gi berteriak heboh dalam kepanikan karena ia sangat tahu betul konsekuensi mematikan dari menyaksikan rahasia Sichuan Tang Clan. Sebelum para murid sempat menyiagakan senjata mereka, sebuah pergerakan kilat berhembus sangat cepat dari arah udara. Pengawal utama Sichuan Tang Clan melayang di udara sambil mencabut pedangnya, bersiap melancarkan tebasan pembersihan saksi yang sangat brutal. Lee Seok-gi hanya bisa menjerit histeris menyaksikan malapetaka berdarah yang kini tepat berada di depan matanya. Tebasan mematikan pun tercipta dalam sekejap, memercikan darah ke udara dan menyapu para murid klan Cheon dalam serangan pembantaian yang sangat mendadak.